Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han dengan kuali Raja 5 penjaranya berhasil menembus pelindung rumah abadi Taiyuan dan mereka menyaksikan sebuah istana dengan kesunyian yang mencekam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kuali Raja 5 penjara menerjang maju dengan segenap kekuatannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dengan gemuruh, pemandangan di hadapan mereka berubah. Dunia berputar, semua tekanan lenyap, dan mereka secara mengejutkan mendapati diri mereka berada di aula yang luas dan kosong. Aula ini sangat luas dan megah. Pilar dan kolom hias berdiri tegak. Berlapis-lapis gerbang, seperti labirin kuno, tampak mengarah ke tempat yang tidak ada. Namun, istana yang agung dan megah ini tampak sepi. Di seluruh istana terdapat jejak-jejak kuno, tangga yang rusak, kursi yang patah, dan masih banyak lagi. Tulang lapuk. Benar sekali, di dalam aula ini, terdapat tumpukan tulang putih, dan di dalam beberapa tulang tersebut, cahaya redup berkilauan, seolah-olah itu semacam harta karun magis. Tampaknya banyak orang telah meninggal di aula besar ini, banyak di antara mereka terjebak di sini, tidak dapat melarikan diri. Krak! Fang Han terlempar keluar dari kuali dan menginjak seuntai tulang putih. Tulang-tulang itu tampak sangat lapuk sehingga langsung berubah menjadi bubuk, yang membuat Fang Han terkejut. Bagaimana mungkin? Mereka yang bisa memasuki istana abadi Taiyuan ini adalah makhluk-makhluk yang sangat kuat, tubuh fisik mereka sekeras besi. Bahkan jika daging mereka membusuk, tulang mereka seharusnya tidak akan lapuk. Para ahli di ranah transformasi ilahi, dengan tubuh fisik mereka yang berlapis 10, tidak akan membusuk bahkan setelah dikubur di bawah tanah selama ratusan tahun setelah kematian. Apalagi para ahli di ranah kemampuan ilahi. Fang Han, waktu di dalam istana abadi Taiyuan ini berbeda dengan di luarnya. 1 tahun di luar berarti 360 tahun berlalu di sini. Orang-orang yang masuk ke sini setahun yang lalu sebenarnya telah menghabiskan 360 tahun. Seorang ahli di alam manusia surga hanya memiliki umur 80 tahun. Jika mereka masuk ke sini, meskipun bagi mereka yang di luar hanya tampak seperti 3 tahun telah berlalu, mereka akan mati karena usia tua di sini. Tulang-tulang ini berasal dari mereka yang menjelajahi tempat ini ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Dalam sejarah panjang istana ini, mungkin puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun telah berlalu. Setelah sekian lama, bahkan pedang terbang pun akan lapuk. Bahkan para ahli alam panjang umur pada akhirnya akan mencapai akhir umur mereka. Suara yang bahkan mengandung sedikit nada horor. Apa? Maksudmu, tinggal di sini selama 360 tahun hanya berarti 1 tahun telah berlalu di luar. Seluruh tubuh Fang Han gemetar. Benar sekali. Para master alam rahasia panjang umur dapat mengubah aliran waktu, dan semakin kuat kekuatan sihir mereka, semakin besar kemampuan mereka untuk memanipulasi waktu. Yang Mulia Abadi Taiyuan dikabarkan sebagai master tingkat ke-10 alam rahasia panjang umur, mampu mengendalikan waktu secara bebas hingga 360 kali lipat. Sungguh menakutkan. Bahkan Kaisar Huangquan pada masa itu mungkin akan menjadi semakin menakutkan, menunjukkan sedikit rasa takut. Hahaha. Surga menolongku. Surga benar-benar menolongku. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah membayangkan waktu bisa diubah di sini. Berkultivasi di sini selama 360 tahun berarti hanya 1 tahun berlalu di luar. Aku hanya khawatir tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Aku tidak bisa mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun, tetapi aku bisa dalam 3.600 tahun. 3.600 tahun budidaya di sini setara dengan hanya 10 tahun di luar. Tempat ini tidak cocok untuk kultivasi. Seni Kaisar Azur Kaisar Kayu yang kau praktikkan membutuhkan penyerapan energi spiritual kayu dalam jumlah besar yang tidak ada di sini. Selain itu, energi vital di sini tipis dan tidak ada ramuan spiritual. Para master yang datang ke sini tidak bisa keluar. Mereka mungkin mati kelaparan sebelum masa hidup mereka habis. Yan menuangkan seember air dingin ke atas kepalanya. Fang Han segera melihat sekeliling dan menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa istana megah ini sama sekali tidak mengandung energi vital, tidak ada logam, kayu, air, api, tanah, tidak ada apapun. Memang, dia tidak bisa mengolah kemampuan ilahi, apalagi menemukan ramuan atau eliksir spiritual yang bermanfaat. Selain kerangka-kerangka lapuk, yang ada hanyalah istana yang sunyi. Saat menengok ke belakang, Fang Han mendapati bahwa cahaya berkilau Taiyuan telah menghilang. Di luar istana, terdapat kehampaan yang kacau, dengan arus energi yang mengerikan mengalir. Masuk ke sini memang sulit, tapi keluarnya jauh lebih sulit. Bahkan seorang ahli alam rahasia panjang umur pun akan kesulitan keluar setelah berada di dalam. Tidak ada apa-apa di sini, jadi bagaimana kau bisa berkultivasi? Meskipun kuali rajamu memiliki beberapa ramuan, ramuan itu hanya akan bertahan selama 3 hingga 5 tahun saja. Yan, sepertinya tahu apa yang dipikirkan Fang Han. Coba saya lihat. Fang Han bergumam, sambil melihat sekeliling lagi.
Dia merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan tentang kekacauan di luar istana dan sama sekali tidak berani menerobos masuk. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia dengan cepat merasakan pohon dunia yang tersembunyi jauh di dalam dahinya. Benar saja, tunas ini, yang awalnya terus-menerus menyerap energi spiritual alam abadi, tampaknya telah memasuki ruang yang benar-benar tertutup dan tidak dikenal sejak memasuki istana. Penyerapan energi spiritual alam abadi menjadi sangat lambat, terputus-putus, seperti pasien yang sekarat. Namun, gelombang ekstasi membanjiri hatinya. Penyerapan energi spiritual alam abadi belum sepenuhnya berhenti. Meskipun terputus-putus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pohon dunia sungguh ajaib. Pohon ini sesuai dengan reputasinya sebagai pohon ilahi di pusat langit dan bumi pada zaman dahulu, yang terhubung ke alam keabadian. Bahkan di tempat ini, ia dapat terhubung ke alam keabadian. Selama ada nutrisi dari energi spiritual alam abadi, kultivasi tidak akan menjadi masalah. Dan bahkan tanpa energi spiritual dari 10.000 pohon, ada pohon dunia. Energi spiritual kayu semacam ini sudah cukup untuk meningkatkan energi kaisar kayu gangkinya beberapa tingkat. Hahaha. Fang Han kembali tertawa terbahak-bahak. Ada apa? Tanya Yan penasaran. Pohon dunia masih bisa menyerap energi spiritual alam abadi, dan aku mengkultivasi seni kaisar kayu azur. Dengan energi spiritual kayu dari pohon dunia, energi spiritual apa lagi yang kubutuhkan, kata Fang Han dengan penuh semangat. Apa? Di tempat seperti ini, pohon dunia masih bisa menyerap energi spiritual alam abadi. Yan juga merasa sulit mempercayainya. Memang jauh lebih lambat, tapi cukup bagiku untuk berkultivasi, setidaknya aku tidak akan mati kelaparan. Fang Han mengangguk. Para master alam rahasia kemampuan ilahi juga perlu mengonsumsi ramuan untuk bertahan hidup, dan para master alam rahasia panjang umur harus menelan energi spiritual dari alam abadi kehampaan. Di tempat seperti ini, tanpa apapun, hanya ada satu jalan, kelaparan dan kemudian pembusukan. Di dalam kuali Raja 5 penjara, terdapat 3.000 pil jiwa baru lahir, lebih dari 2.000 pil emas perpanjang umur, dan beberapa ribu pil agung langit biru. Namun paling lama, itu hanya akan bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Terlebih lagi, ada seorang iblis wanita di dalam kuali raja, dan dia tidak mungkin membiarkannya mati kelaparan. Tiba-tiba, Fang Han memuntahkan seteguk darah segar. Kekuatan sihir di tubuhnya surut seperti air pasang. Ternyata efek pil pengurangan umur iblis gila telah hilang. Dia merasakan gelombang kelemahan di seluruh tubuhnya, seolah-olah kekuatan hidup yang kuat perlahan-lahan terkuras. Dalam persepsi spiritualnya yang tajam, dia merasakan umurnya telah berkurang tajam. Untungnya, kau meminum ramuan emas 9 lubang, yang memiliki fungsi untuk memperpanjang umur. Jika itu adalah kultivator biasa di alam Gangki, mereka pasti sudah menua sekarang. Yan juga tahu bahwa Fang Han baru saja kehilangan 100 tahun dari masa hidupnya. Ramuan emas 9 lubang dapat meningkatkan umur hingga 700 tahun, artinya setelah meminum ramuan itu, Anda dapat hidup selama 700 tahun bahkan tanpa kultivasi. Namun, Anda telah mengkultivasi tubuh emas Yama dan memahami makna sejati Ksitigarba, sehingga Anda juga dapat hidup selama 300 tahun. Jika digabungkan, Anda dapat hidup selama 1000 tahun, setara dengan seorang master inti emas. Tetapi sekarang Anda hanya dapat hidup selama 900 tahun. Yan menghitung untuk Fang Han. 900 tahun, umurku 900 tahun. Itu tidak buruk. Setidaknya aku bisa berkultivasi di sini selama 900 tahun. Tapi di luar, aku akan mati hanya dalam waktu 2 tahun lebih, kan? Fang Han terkekeh. 900 tahun berlalu di sini, yang berarti hanya sedikit lebih dari 2 tahun di luar sana. Dengan kata lain, Fang Han akan meninggal karena usia tua dalam waktu kurang dari 2 tahun di luar sana. Tentu saja, ini tidak termasuk kemungkinan dia menembus ranah kultivasinya. Kalau begitu, mari kita mulai berlatih kultivasi. Kau telah mengalami banyak pertempuran beberapa hari terakhir ini, dan ranahmu telah meningkat pesat, tetapi esensi sejati dari kultivasi membutuhkan waktu lama untuk bermeditasi dengan tenang dan memahami misteri yang mendalam, kata Yan. Tidak perlu terburu-buru. Fang Han duduk, beristirahat sejenak, dan mengalirkan ki sejati ke seluruh tubuhnya sebelum berkata, kita masih perlu menjelajahi misteri aula besar ini. Selain itu, ada begitu banyak tulang yang membusuk di sini, pasti ada sesuatu yang belum membusuk. Aku perlu mencari tahu apakah ada hal-hal baik di sini. Benar sekali. Banyak tokoh berpengaruh telah memasuki tempat ini, kata Yan. Namun, seharusnya tidak ada ahli dari alam misteri panjang umur, mereka semua telah masuk lebih dalam ke aula utama. Jauh di dalam istana yang megah dan agung ini, terdapat banyak pintu yang disegel, dihiasi dengan jimat-jimat yang terus mengalir, mengisyaratkan berbagai misteri. Namun, jelas bahwa pintu-pintu itu tidak boleh disentuh. Fang Han menginjak berbagai tulang putih di seluruh aula, menimbulkan suara berderak saat dia mencari barang-barang berharga. Ada berbagai macam orang yang telah meninggal di sini, dari berbagai sekte, jalur abadi dan iblis,
berbagai macam individu yang dapat dikenali dari beberapa pakaian mereka yang sudah lapuk. Sebagian pakaian yang dikenakan oleh kerangka-kerangka itu adalah artefak spiritual yang dimurnikan dari berbagai material surgawi dan harta duniawi, tetapi seiring berjalannya waktu, susunan megah di dalamnya telah menghilang, dan material-material tersebut juga telah membusuk. Fang Han dengan santai mengambil pedang panjang berkarat dari tumpukan tulang, pedang itu tampak seperti besi tua. Yan melihatnya sambil menggelengkan kepala, sayang sekali, ini adalah pedang terbang kelas atas yang dimurnikan dari besi dingin berusia ribuan tahun, artefak berharga, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu, dan pedang ini pun telah lapuk. Sayang sekali. Dengan berjalannya waktu seperti itu, semuanya akan lapuk, termasuk para abadi. Di dunia ini, tidak ada yang hidup selamanya. Tidak ada yang abadi. Mungkin, hanya dengan menemukan gerbang kehidupan abadi yang legendaris barulah seseorang dapat benar-benar hidup abadi di dunia ini. Mendengar kata-kata Yan yang penuh keputusasaan, hati Fang Han tiba-tiba terasa sesak. Bahkan pedang yang ditempa dari besi dingin berusia 1000 tahun pun telah lapuk, dan dia hanya memiliki sisa hidup 900 tahun, yang sungguh terlalu singkat. Seberapa lama seseorang benar-benar dapat berjalan menembus rentang waktu yang luas? Antara langit dan bumi, tak seorang pun hidup selamanya. Langit, bumi, matahari, dan bulan semuanya akan hancur. Apalagi bagi manusia? Bukankah ras ilahi itu abadi? Fang Han tiba-tiba bertanya. Ras ilahi hanya memiliki umur yang sangat panjang. Sejak lahir, umur mereka sebanding dengan kultivator tertinggi di alam misteri panjang umur. Mereka bahkan dapat menyaingi makhluk abadi, tetapi itu tidak berarti mereka kekal. Suatu hari, ketika dunia hancur, mereka juga tidak akan dapat menghindari bencana. Mereka setua langit dan bumi, tetapi langit dan bumi juga memiliki umur. Mereka akan runtuh suatu hari nanti. Apakah aku akan mati setelah 2 tahun di luar? Apakah aku akan berakhir seperti orang-orang ini, terjebak dan mati di sini? Fang Han menggelengkan kepalanya, tiba-tiba merasa putus asa dan sedih. Tak ada harta karun yang diletakkan di hadapannya yang menarik minatnya. Sekalipun ia berlatih hingga tingkat kelima kekuatan sihir, alam manusia surgawi, di sini, ia hanya akan mendapatkan tambahan 800 tahun hidup, sehingga totalnya menjadi 1700 tahun. Setelah ia meninggal karena usia tua, hanya 5 tahun yang akan berlalu di luar sana. Tidak ada energi elemen lain di sini, jadi dia tidak bisa mengolah kemampuan ilahi lainnya. Tanpa api, dia tidak bisa mengolah ki kaisar api kaisar merah. Tanpa logam, dia tidak bisa mengolah tebasan kaisar logam kaisar putih. Tanpa air, dia tidak bisa mengolah tinju kaisar air kaisar hitam. Mengolah hanya satu jenis kemampuan ilahi membuatnya tidak mungkin memasuki alam persatuan. Untuk mencapai alam persatuan, seseorang membutuhkan setidaknya kelima elemen, yang merupakan persyaratan paling mendasar. Fang Han mencari cukup lama tetapi tidak menemukan pil atau barang serupa, karena orang-orang yang terjebak di sini semuanya telah mati kelaparan dan kehausan setelah pil mereka habis. Apa itu? Saat Fang Han menggeledah, dia tiba-tiba menendang sebuah kerangka. Struktur tulang kerangka ini berbeda dari yang lain, warnanya seputih giok, dan belum lapuk atau membusuk. Kerangka ini juga sangat keras, dan di dalam tengkoraknya, cahaya berkedip-kedip, mengisyaratkan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, di samping kerangka ini terdapat harta karun magis, sebuah bendera komando kecil, yang disulam dengan burung merah yang cerah. Energi api yang kuat terpancar dari burung itu, menunjukkan bahwa itu adalah artefak harta karun. Bendera burung merah. Iblis wanita itu juga keluar bersama Fang Han dan, melihat bendera komando kecil itu, tak kuasa berseru, ini pasti bendera burung merah, harta karun magis terkenal milik Pri Huoyun dari tanah berkah Linglong, salah satu dari 10 kecantikan jalan abadi. Dulu, dia menjelajah ke kedalaman bumi dan membunuh iblis bumi dan asura yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah lama berkultivasi hingga lapisan ke-7 kemampuan ilahi, tahap inti emas, dan reputasinya sangat hebat. Rumor mengatakan bahwa dia menghilang 10 tahun yang lalu setelah menjelajah ke alam kembali ke kekosongan, dan aku tidak pernah menyangka dia akan mati di istana abadi Taiyuan. Dia masuk ke sini 10 tahun yang lalu? Itu berarti 3.600 tahun telah berlalu di sini? Tak heran dia meninggal karena usia tua. Aku tak percaya dia dulunya seorang kultivator wanita, kecantikannya kini tinggal tulang belaka, sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Fang Han menghela napas, menyadari bahwa setelah 3.600 tahun, bahkan para ahli inti emas pun akan meninggal karena usia tua. Dia mengambil bendera burung merah dan menemukan bahwa artefak harta karun ini belum lapuk atau kehilangan fungsinya. Meskipun 3.600 tahun adalah waktu yang lama, itu belum cukup untuk membuat artefak harta karun menjadi tidak berguna. Seorang ahli inti emas yang memiliki reputasi hebat 10 tahun lalu, salah satu dari 10 wanita tercantik di jalan abadi, kini telah menjadi tumpukan tulang putih. Fang Han, benih kemampuan ilahinya, inti emas, belum membusuk. Inti emasnya masih di sini, hahaha. Inti emasnya masih di sini.
Yan dengan hati-hati mengamati cahaya di dalam tengkorak itu, lalu tiba-tiba mencengkeramnya dengan cakar. Tengkorak itu langsung hancur berkeping-keping, dan sebuah inti emas, berkilauan dengan cahaya dan mengandung kekuatan yang sangat besar, perlahan melayang keluar dari dalamnya. Ini bukanlah pil, melainkan benih terkondensasi dari berbagai kemampuan ilahi dari seorang ahli, inti emas agung suci. Tubuh manusia mudah membusuk, tetapi inti emas tidak mudah rusak. Inti emas, emas, melambangkan keabadian. Yan, caramu terlalu kasar, sungguh disayangkan. Tulang seorang wanita cantik berubah menjadi debu, Fang Han meratap. Namun, Yan hanya memutar matanya, sama sekali mengabaikan omelannya, dan dengan cermat memeriksa inti emas tersebut. Setelah 3.600 tahun, sebuah inti emas benih kemampuan ilahi masih bersinar, melayang lembut di udara, berputar terus-menerus. Tekanan seperti gunung terpancar darinya, menyebabkan Fang Han terdorong ke belakang dengan tajam. Pakaian artefak spiritualnya retak lagi, seolah-olah tercekik di bawah tekanan inti emas tersebut. Energi dahsyat di dalam dirinya melonjak dan hanya mereda dengan susah payah. Dia memang memiliki beberapa jubah artefak spiritual lagi di diagram mata air kuning, yang telah dia rampas setelah membunuh penguasa Pulau Keputusasaan. Jika salah satunya rusak, dia bisa menggantinya dengan yang lain. Meskipun jubah artefak spiritual sangat berharga dan dapat ditukar dengan banyak bahan obat di pasar lautan yang berlimpah, saat ini, dia tidak bisa terlalu pilih-pilih. Inti emas ini benar-benar dahsyat. Aku khawatir bahkan inti emas Zhao Xuanyi dan Song Wei pun tidak sekuat ini, kata Fang Han dengan tak percaya, merasakan potensi yang meluap dari inti emas tersebut. Dia telah merasakan kekuatan inti emas dari dua guru besar dari Sekte Persatuan Tertinggi, yang hampir mencabik-cabiknya dan menghancurkannya sepenuhnya. Zhao Xuanyi dan Song Wei adalah murid Sekte Tai. Seni Dao Sekte Tai tak tertandingi di dunia. Secara logis, inti emas peri awan api seharusnya tidak sekuat milik mereka, kata iblis wanita itu, mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Hehe. Peri awan api berasal dari Tanah Suci Linglong. Siapa yang mendirikan Tanah Suci Linglong? Yang Mulia Abadi Linglong. Dia pernah menjadi Master Sekte Persatuan Tertinggi yang membelot, jadi orang-orang di Tanah Suci Linglong mengetahui beberapa seni Dao Sekte Persatuan Tertinggi, kecuali kitab-kitab rahasia dan mantra kuno. Aku bisa merasakan bahwa inti emas ini berisi total 28 kemampuan ilahi. Awan angin naga harimau, mata air abadi, berkah, perhitungan takdir, betapa dahsyatnya. Kemampuan ilahi yang kuat seperti malapetaka angin matahari hitam dan malapetaka api matahari agung juga terkandung di dalamnya. Sayangnya, malapetaka surgawi kiamat tidak ada di antaranya. Yah, memang benar bahwa malapetaka surgawi kiamat, salah satu dari 3 bencana dan 9 kesengsaraan, sangat sulit untuk dikultivasi. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi. Setelah dikultivasi dan dilepaskan, langit dan bumi berduka, matahari dan bulan menangis, dan malapetaka surgawi turun. Kekuatannya dari itu. Yan menganalisis inti emas itu dengan cermat, bergantian antara pujian dan gelengan kepala. Fang Han mendengarkan pujian Yan dengan saksama, dan memperoleh banyak wawasan. Bisakah inti emas agung benih kemampuan ilahi ini dimurnikan? Tanyanya. Jika inti emas yang kuat ini dapat dimurnikan olehnya, kekuatannya akan sangat besar. Kau belum mencapai alam manusia surga dan tidak dapat memahami misteri formasi agung. Mustahil untuk memurnikan inti emas benih kemampuan ilahi ini, Yan menggelengkan kepalanya. Jadi, jika aku memahami misteri manusia surga dan kemudian memurnikan inti emas ini, aku bisa langsung menjadi master inti emas. Suara Fang Han terdengar sedikit bersemangat. Tidak, itu hanya akan menjadi inti emas semu. Inti emas ini milik orang lain, dan seluruh usaha keras dan jejak spiritual mereka sepanjang hidup ada di dalamnya. Jika kau memurnikannya dan menjadikannya inti emasmu sendiri, lupakan saja untuk memasuki alam rahasia panjang umur. Membentuk inti emas adalah proses pembaptisan spiritual dan transformasi kehidupan. Tanpa proses ini, kehidupan tidak lengkap. Tentu saja, jika kau memurnikannya, kekuatanmu akan tetap meningkat pesat. Namun, tubuhmu tidak akan mengalami perubahan apapun, begitu pula umurmu tidak akan bertambah. Hanya ketika esensi, ki, roh, dharma, dan energi dahsyatmu sendiri terkondensasi menjadi satu massa, membentuk benih kehidupan kemampuan ilahi, dan mengalami transformasi tingkat tinggi, barulah tubuhmu akan berubah dan umurmu akan bertambah lagi. Yan berbicara dengan sungguh-sungguh, tampaknya takut Fang Han akan menempuh jalan yang jahat. Fang Han tiba-tiba mengerti, jadi begitulah. Jika aku memurnikan inti emas ini, aku bisa memiliki kekuatan seorang ahli inti emas, tetapi aku akan kehilangan kemungkinan kemajuan abadi dan umurku tidak akan bertambah. Itu seperti mendapatkan harta sihir yang ampuh, tindakan bodoh membunuh angsa yang bertelur emas. Tapi kalau begitu, bukankah itu tidak berguna? Tentu saja ini bermanfaat. Dengan memahami inti emas ini, kau bisa mendapatkan metode untuk mengembangkan 28 kemampuan ilahi. Dan begitu kau mencapai alam manusia surga, kau dan aku dapat bekerja sama, menggunakan air suci mata air kuning untuk perlahan-lahan menguraikan inti emas ini, mengembalikannya ke energi dahsyat aslinya. Kemudian kau dapat menyerap energi dahsyat ini untuk mengembangkan dan mengubahnya menjadi kemampuan ilahi milikmu sendiri. Akhirnya, dengan kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar sebagai inti dan kemampuan ilahi lainnya sebagai pendukung, kau dapat membentuk benih kemampuan ilahi yang bahkan lebih kuat dari inti emas ini.
Ini adalah cara terbaik untuk mencuri kekuatan inti emas. Yan, yang layak disebut sebagai artefak kuno berusia beberapa milenium, menunjukkan jalan yang jelas. Mata Fang Han berbinar. Benar. Dengan cara ini, aku akan mengembangkan 28 kemampuan ilahi. Itu sangat dahsyat. Semakin banyak kemampuan ilahi, semakin kuat inti emasnya saat mengembun di masa depan. Semakin banyak kemampuan ilahi yang dikembangkan seseorang, tak diragukan lagi akan semakin kuat mereka jadinya. Namun, umur manusia terbatas, dan setiap kemampuan ilahi membutuhkan waktu berjam-jam untuk dikembangkan. Misalnya, teknik kaisar kayu yang dikembangkan Fang Han akan membutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun, atau bahkan satu siklus penuh 60 tahun, untuk diselesaikan jika ia mengikuti jalur konvensional. Perkembangannya yang pesat berkat jarum ilahi kayu surgawi, dan pohon dunia, dua harta karun kayu langka dan tak ternilai yang sulit didapatkan. Di masa depan, jika dia ingin mengolah ki kaisar api dan menyerap esensi api, dia masih perlu menemukan harta karun serupa untuk mempersingkat waktu. Jika tidak, jika setiap kemampuan ilahi membutuhkan 30 hingga 50 tahun atau siklus penuh 60 tahun kultivasi yang berat, dia akan mati karena usia tua sebelum menyelesaikannya. Para master alam kemampuan ilahi biasa, dengan rentang hidup 2 hingga 300 tahun, tidak memiliki harapan untuk berkultivasi hingga tahap inti emas. Justru karena alasan inilah ramuan penambah umur dianggap sebagai harta karun langit dan bumi. Tidak ada yang lebih penting daripada umur panjang. Dan jika Fang Han berkultivasi hingga alam manusia surga, dia dapat menguraikan inti emas ini, memahami 28 kemampuan ilahi di dalamnya, dan kemudian memadatkan semuanya satu persatu sesuai dengan metode yang ada. Karena energi dahsyat yang sudah ada di dalam inti emas, pemadatan akan semudah air yang mengalir ke dalam saluran. Di antara 28 kemampuan ilahi, terdapat juga teknik Taois tertinggi seperti bencana angin matahari hitam dan bencana api matahari agung, yang semuanya pada akhirnya akan menjadi milik Fang Han. Kali ini, aku dipaksa masuk ke Istana Abadi Taiyuan. Asalkan aku bisa keluar, aku pasti akan membalas dendam. Sekte Taiyi, Hua Tiandu, aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Setelah menyaksikan, Yan, memasukkan inti emas ke dalam diagram mata air kuning, Fang Han juga mengambil bendera burung merah tua dan memilikinya. Bendera burung merah tua, ini mengandung esensi api yang sangat kuat. Ketika dia berkultivasi ke alam manusia surga di masa depan, dia dapat menggunakannya saat memurnikan ki kaisar api kaisar merah. Jika tidak akan ada energi api di aula besar ini, jadi dia tidak akan punya tempat untuk memurnikannya meskipun dia menginginkannya. Bendera burung merah tua, jauh lebih ampuh daripada jarum ilahi kayu surgawi. Menggunakannya untuk mengolah ki kaisar api pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, sehingga sangat menghemat waktu. Meskipun mendapatkan kesempatan yang sangat menguntungkan, Fang Han tidak berlama-lama. Dia terus mencari di antara beberapa kerangka, tetapi kali ini dia tidak menemukan harta karun apapun, juga tidak menemukan inti emas dari para ahli tingkat inti emas. Mungkin ada para ahli inti emas yang datang ke sini 100 atau beberapa ratus tahun yang lalu dan juga terjebak serta mati di sini. Namun, beberapa ratus tahun yang lalu di sini berarti puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun. Bahkan para ahli alam rahasia panjang umur pun akan mati karena usia tua, inti emas abadi mereka akan larut, dan artefak harta karun apapun akan berubah menjadi debu. Waktu adalah wadah peleburan terbaik, ia dapat memurnikan semua materi dan merusak semua keberadaan. Antara langit dan bumi, tak seorang pun hidup selamanya. Setelah mencari cukup lama, menggeledah semua kerangka di area tersebut tanpa hasil, Fang Han akhirnya duduk dengan tenang, mengatur kekuatan sihir di dalam tubuhnya dan menyerap energi spiritual abadi dari pohon dunia. Dia memantapkan tekadnya untuk berkultivasi. Terlepas dari apakah dia bisa keluar di masa depan, dia akan berlatih kultivasi terlebih dahulu. Semakin kuat kultivasinya, semakin besar peluangnya untuk keluar. Karena dia memiliki makanan dan minuman, dia akan memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Pola pikir Fang Han sangat baik. Oh, benar, Yan. Sempurnakan puluhan ribu iblis surgawi di kuali Raja 5 penjara menjadi pil agung langit biru. Fang Han tiba-tiba berkata sebelum mengatur napasnya. Apa? Yan tidak mengerti. Aku memiliki energi spiritual abadi untuk diserap, tetapi dia tidak. Fang Han menunjuk ke arah iblis wanita itu. Bagaimana jika aku berkultivasi di sini selama beberapa dekade, dan dia tidak punya makanan atau minuman? Bukankah dia akan mati kelaparan? Seorang Asura Agung dapat bertahan tanpa makanan selama beberapa bulan, tetapi setelah beberapa tahun, mereka pasti akan tamat. Selain itu, dia juga perlu berkultivasi. Jadi begitu? Kau sudah memikirkannya dengan sangat matang, Yan melirik iblis wanita itu dan terkekeh aneh. Ekspresi iblis wanita itu berubah sesaat, lalu dia memberi hormat kepada Fang Han. Terima kasih, Tuan Muda. Ini adalah pengakuan resminya bahwa dia adalah pelayan Fang Han. Ratapan hantu dan roh menggema di seluruh aula besar. Kuali Raja 5 penjara telah sepenuhnya diaktifkan, dan diagram mata air kuning berubah menjadi awan kuning bergulir, menyerbu ke dalam kuali. Kemudian, butiran pil agung biluo menyembur keluar dengan dahsyat, berjumlah lebih dari 100.000.
Jika ada yang melihat pemandangan alkimia seperti itu, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga menggigit lidah mereka sendiri. Diagram mata air kuning, yang dikombinasikan dengan kuali Raja Lima Penjara, memang memiliki efek seperti itu. Raja Kuali, setelah kehilangan kekuatan puluhan ribu iblis surgawi, menjadi tenang. Fang Han mengangguk, lalu benar-benar rileks, menutup matanya, dan mengalirkan kekuatan sihirnya berulang kali, mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia secara bertahap mengintegrasikan energi spiritual abadi, menyerap energi spiritual kayu dari pohon dunia, dan berulang kali memurnikan Gangki Kaisar Kayu dalam pikirannya, mengatur yin dan yang. Ia kini telah mencapai kesuksesan besar dalam Gangki, mencapai puncak dan titik tertinggi dari kemampuan ilahi tingkat ketiga, alam Gang Primordial. Selanjutnya, ia perlu memurnikan Gangkinya agar penuh dengan spiritualitas, memahami perubahan yin dan yang, dan mencapai kemampuan ilahi tingkat keempat, alam yin yang. Langkah ini membutuhkan munculnya gerakan dari keheningan dan pemahaman akan misteri. Pengumpulan ramuan dan energi vital semata tidak lagi efektif. Yang dibutuhkan adalah konsentrasi, pemahaman, keberuntungan, pengalaman, dan hal-hal lain yang dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Fang Han duduk seperti ini, jernih luar dan dalam, merenungkan satu sama lain, sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Beberapa bulan berlalu seperti ini. Ia terus-menerus mengalirkan Gangkinya selama 3 bulan, dan energi itu menjadi semakin lincah dan mendalam. Namun, ia selalu tidak mampu memahami perubahan yin dan yang, untuk membuat Gangki tiba-tiba menjadi lincah, menghasilkan kebijaksanaan, dan bertindak sesuka hati. Fang Han merasa bahwa penghalang halus, jendela itu, tidak akan pernah bisa dibuka. Namun, dia tidak cemas. Setiap kali sirkulasi Gangkinya membuatnya merasa tidak sabar, dia akan berhenti, berdiri, berjalan-jalan di sekitar aula besar, dan mengamati istana abadi Taiyuan yang megah dan agung. Ia tak berani menerobos beberapa pintu batu yang tersegel rapat di dalam istana abadi Taiyuan, tetapi di waktu luangnya, ia mengamati banyak ukiran, pola, dan lukisan di dalam istana abadi tersebut, serta gaya arsitektur secara keseluruhan. Perlahan-lahan, ia memahami beberapa hal di dalam hatinya. Metode, gaya, dan gua tempat tinggal para ahli alam rahasia panjang umur kuno yang telah menjadi abadi, hal-hal ini juga sangat meningkatkan pengetahuannya, memperluas wawasannya, dan membuatnya dipenuhi kekaguman. Mengamati perjalanan waktu, memahami perubahan cahaya dan bayangan. Mengamati tumpukan tulang putih, memahami ketidakabadian hidup dan kematian. Mengamati aula yang megah, memahami metode para abadi. 1 tahun lagi berlalu, meskipun Fang Han masih belum memahami tingkat keempat, alam yin yang, dia telah mempelajari kembali seni Kaisar Hijau dan Kaisar Kayu dari awal hingga akhir. Meskipun 1 tahun telah berlalu di dalam aula, Fang Han tahu bahwa hanya 1 hari yang telah berlalu di luar. Pada hari ini, Fang Han sekali lagi melancarkan Gangki Kaisar Kayu untuk 1 siklus penuh, merasakan bahwa semua kotoran dalam tubuhnya telah dimurnikan. Gangki Taoisnya sangat murni, memiliki energi spiritual yang baru lahir, seperti serangga yang masih tertidur di lumpur pada awal musim semi, siap muncul dari tanah segera setelah guntur musim semi yang menandakan kebangkitan serangga terdengar. Dia tahu bahwa agar energi Gangki benar-benar aktif, untuk memahami yin dan yang dan mencapai tingkat keempat kekuatan sihir, kemampuan ilahi, alam yin yang, pencerahan mendadak masih dibutuhkan. Itu seperti guntur yang membangkitkan serangga. Ketika guntur musim semi bergemuruh, semua hal tumbuh, dan kehidupan menjadi bersemangat. Yang hilang adalah gemuruh mendadak itu. Yan, sudah berapa lama waktu berlalu? Sambil meregangkan badan, dia berdiri dan bertanya pada Yan tentang waktu. Kita sudah berada di sini selama 1 tahun 3 bulan. Akhir-akhir ini, yang kau lakukan hanyalah berkultivasi. Kurasa kau telah memperoleh beberapa wawasan. Kekuatan sihirmu telah meningkat pesat. Yan terkekeh, tapi kau masih belum menembus yin yang, atau memahami tingkat keempat kemampuan ilahi. Sayang sekali aku adalah keturunan naga alami, dan kecerdasanku muncul secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Aku memiliki kemampuan ilahi bawaan, jadi aku tidak bisa menjelaskan pengalamanku padamu. Di aula besar ini, tidak ada orang lain yang bisa kau tanyakan. Jika kau berada di sekte Yuhua, kau bisa bertanya pada Jialan atau para tetua besar sekte. Dengan begitu, kemajuanmu akan lebih cepat. Sayang sekali, sayang sekali. Fang Han berdiri dan berjalan mengelilingi aula besar. Dia melihat wanita iblis itu duduk bersila dalam meditasi hening, terus-menerus meracik kekuatan sihirnya. Di sekelilingnya terdapat labu besar berisi, pil jiwa baru lahir, pil emas perpanjangan hidup, pil agung langit biru, dan air suci 6 yang. Dengan makanan dan minuman, dia memiliki cukup untuk berkultivasi dengan sepenuh hati dan tekun. Sepertinya dia mendengar langkah kaki Fang Han, karena wanita iblis itu dengan cepat membuka matanya, perlahan mengakhiri kultivasinya, dan berdiri. Jangan terlalu formal, lanjutkan kultivasimu. Fang Han dengan cepat melambaikan tangannya,
Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan kultivasimu? Kekuatan sihirmu telah meningkat akhir-akhir ini. Tuan muda, kekuatan sihirku telah mencapai batasnya. Seharusnya aku sedang mengolah ki sejati sekarang, tetapi di aula besar ini, tidak ada energi spiritual langit dan bumi atau energi 5 elemen untuk diserap, jadi aku tidak bisa mengolah ki sejati, kata wanita iblis itu dengan susah payah. Begitu ya? Fang Han berpikir sejenak, kalau begitu, kau harus berlatih seni kaisar kayu azureku. Aku memiliki pohon dunia, yang memiliki ki kayu yang melimpah. Aku akan memberimu satu gugusan untuk diintegrasikan, dan tidak akan sulit untuk membentuk ki sejati, atau bahkan ki gang. Saat ia berbicara, sebuah tunas tumbuh dari tengah dahi Fang Han. Pohon dunia ini tampak telah sedikit tumbuh, cabang dan daunnya rimbun, terus-menerus memasok energi vital kepada Fang Han. Pohon dunia, daun-daun berguguran. Fang Han mengerahkan gang ki kaisar kayu, miliknya sepenuhnya dan mengguncangnya dengan keras. Seluruh pohon dunia seketika bersinar terang, cabang dan daunnya berkibar, dan seluruh aula dipenuhi aura, menopang langit. Sayang sekali. Jika itu adalah pohon dunia yang sudah tumbuh sepenuhnya, bahkan istana abadi Taiyuan ini pun akan hancur. Pohon dunia yang benar-benar tumbuh bahkan bisa menghancurkan alam abadi. Sayangnya, kekuatan tunas ini terlalu lemah. Untuk benar-benar tumbuh, itu masih jauh di masa depan, mustahil bahkan dalam 100 juta tahun. Sayang sekali. Melihat pohon dunia terbang pergi, Yan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika tunas ini jatuh ke tangan seorang ahli alam keabadian, sekeras apapun mereka berusaha memeliharanya, ia tidak akan bisa tumbuh menjadi bentuk aslinya. Paling-paling, ia akan menjadi harta sihir yang tak terkalahkan. Akibat gempuran energi Fang Han, sehelai daun dari pohon dunia akhirnya jatuh, melayang ke tangan wanita iblis itu. Wanita iblis itu dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi begitu daun itu mendarat di tangannya, ekspresinya berubah drastis, dan tulang-tulangnya berderak. Daun kecil ini sebenarnya memiliki berat beberapa ribu kati. Ini berat sekali, dia nyaris tidak berhasil menangkapnya dengan mengerahkan kekuatan sihirnya. Daun ini bukanlah hal sepele. Jika aku tidak memurnikan pohon dunia, kau tidak akan bisa mengambilnya. Bahkan jika pedang iblis langit berdarah menyerangnya, ia tidak akan mampu memotong daun ini. Daun tunggal ini mengandung 10 kali lebih banyak energi kayu daripada jarum ilahi kayu surgawi. Kau harus memurnikannya dengan sepenuh hati, dan aku akan memberimu mantra seni kaisar kayu kaisar biru. Pikiran Fang Han bergejolak, dan sebuah mantra serta gambaran yang mendalam ditransmisikan ke dalam pikiran wanita iblis itu. Ngomong-ngomong, berapa lama umur kalian para Asura Agung? Fang Han tiba-tiba bertanya. Para Asura Agung memiliki tubuh yang lebih baik daripada manusia. Umumnya, seseorang seperti saya memiliki umur 500 tahun. Saya sekarang berusia 26 tahun, jawab wanita iblis itu. Umur 26 tahun, dan kau sudah mencapai alam kemampuan ilahi? Sepertinya kau juga seorang jenius, kata Fang Han dengan terkejut. Ia sendiri telah mengonsumsi obat spiritual tak tertandingi seperti ramuan emas 9 lubang, jika tidak, ia masih akan terjebak di alam tubuh fana. Karena garis keturunanku dekat dengan Kaisar Iblis, dan aku berasal dari keluarga terkemuka di ras Iblis. Sumber daya melimpah, jadi aku berkultivasi dengan cepat, wanita iblis itu menjelaskan latar belakangnya. Ada berapa miliar iblis bawah tanah? Sama seperti dunia fana, mereka memiliki keluarga, negara, garis keturunan, dan distribusi kekuasaan. Kalau begitu, kau masih punya lebih dari 400 tahun masa hidup untuk berlatih. Aku percaya bahwa dalam 400 tahun ini, kau bisa berlatih hingga alam manusia surga. Di sini, semakin panjang masa hidup, semakin baik. Aku bahkan merasa masa hidupku sendiri belum cukup. Fang Han menggelengkan kepalanya, perasaan putus asa muncul dalam dirinya. Kekuatan sihirnya melonjak dalam pikirannya, dan pohon dunia juga bergetar hebat, gelombang ki kayu mengalir seperti air pasang. Tiba-tiba, aura ini mencapai sebuah pintu batu besar yang tertutup rapat di bagian dalam istana. Aura itu tampaknya dirasakan oleh sesuatu di dalam, yang mengeluarkan seruan keheranan. Meskipun tarikan napas itu tidak keras, namun jelas terdengar oleh Fang Han, bahkan wanita iblis itu pun mendengarnya. Yan juga tampak terkejut. Mereka telah berada di aula besar ini selama lebih dari setahun, dan tempat itu benar-benar sunyi, kosong kecuali sisa-sisa kerangka. Apalagi orang lain. Aura pohon dunia? Mustahil, mustahil. Apakah hal seperti itu masih ada di antara langit dan bumi? Tapi, aura ini. Boom! Sebuah pikiran dahsyat muncul dari pintu batu yang tertutup rapat, berputar-putar di udara, menyebar kemana-mana, sangat kuat. Fang Han merasakan gelombang tekanan, dan Yan bahkan mundur. Meskipun pikiran ini tidak memiliki niat jahat, secara naluriah ia memiliki kualitas yang sangat besar dan tak terbatas, jauh lebih dahsyat daripada Hua Tiandu sekalipun. Ini adalah seorang ahli di bidang panjang. Suara misterius itu berasal dari gerbang batu utama di bagian dalam aula utama. Setelah berada di Istana Abadi Asal-Usul Agung,
selama lebih dari setahun, Fang Han terus mencari jalan keluar, tetapi tanpa hasil. Namun, sekarang dia sangat mengenal setiap detail aula tersebut. Jauh di dalam aula, terdapat 3 gerbang batu besar yang tertutup rapat, dipenuhi dengan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali gerbang-gerbang itu mengarah ke tempat-tempat penting, tetapi Fang Han tidak berani menerobosnya. Setiap kali, ia dengan cermat membiarkan pikirannya mengembara di sekitar gerbang-gerbang itu, menyelidiki dengan hati-hati. Dengan setiap penyelidikan, ia dapat merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya, seluas langit, sedalam bumi, selebar laut, dan sebesar gunung. Pelanggaran sekecil apapun akan segera memicu pembatasan di dalamnya, yang akan menyebabkan kematiannya. Di kedua sisi 3 gerbang batu utama terdapat banyak pintu kecil yang berjejer rapat. Bagian pinggir aula juga memiliki banyak pintu masuk yang tertutup rapat. Termasuk 3 gerbang utama dan gerbang-gerbang yang lebih kecil, terdapat total 1296 ruangan. Yan mengatakan bahwa 3 gerbang batu besar itu melambangkan, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. Gerbang batu lainnya melambangkan jumlah yuan, yang juga melambangkan segala sesuatu. Dewa abadi agung asal yang kuno telah menanamkan makna yang dalam ketika membangun istana abadi ini. Fang Han memang telah memperoleh banyak wawasan dengan mengamati gaya arsitektur istana abadi asal agung, tetapi wawasan ini tidak cukup baginya untuk menembus kelapisan keempat alam kemampuan ilahi, alam yin-yang. Senior yang mana itu? Apakah kau juga telah memasuki istana abadi asal agung dan disegel di dalamnya? Fang Han segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menghadap gerbang batu tempat suara itu berasal. Karena pihak lain dapat memancarkan suara mereka dari dalam gerbang batu, sihir Taois mereka jelas sangat mendalam, yang berarti mereka pasti dapat mendengar suaranya. Memang, suara itu terdiam sejenak sebelum kata-kata yang jelas tersampaikan, benar, aku terperangkap di dalam gerbang Xuanpin ini. Di dalam istana abadi asal agung, ketiga gerbang Xuanpin ini adalah yang paling menakjubkan dan kuat. Aku tahu kau telah masuk sejak awal, tetapi aku tidak pernah menyangka kau memiliki harta karun ajaib seperti pohon dunia. Namun, kultivasimu terlalu lemah, bahkan dengan artefak Dao pun, itu tidak cukup. Siapakah senior Anda? Tolong sebutkan nama Anda agar junior ini dapat memberi hormat, tanya Fang Han dengan cepat. Pihak lain telah diam-diam mengamatinya selama lebih dari setahun, dan dia baru saja mengetahuinya. Namun, mengingat kemampuan ilahi pihak lain, mereka setidaknya adalah raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur, jadi itu tidak mengherankan. Orang ini bahkan tidak mengenali diagram mata air kuning, dia pasti tokoh kuno, tidak boleh diremehkan, yang berkomunikasi dalam hati dengan Fang Han. Diagram mata air kuning disempurnakan oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning 6.000 tahun yang lalu, membutuhkan 3.000 tahun usaha keras untuk menyelesaikannya. Tampaknya sejarah orang ini mendahului diagram mata air kuning. Bagaimana mungkin? 1 tahun di istana abadi asal agung sama dengan 1 hari di luar. 6.000 tahun di luar berarti jutaan tahun di sini. Siapa yang bisa hidup selama itu? Fang Han menggelengkan kepalanya. Bahkan para immortal pun tidak bisa hidup selama jutaan tahun. Orang ini tidak mungkin seorang immortal, kan? Jelas bukan makhluk abadi, tetapi para ahli di alam rahasia panjang umur dapat mengubah aliran waktu mereka sendiri. Lebih jauh lagi, mungkin aliran waktu hanya berlaku untuk aula utama ini? Di dalam 3 gerbang Xuanpin, waktu mungkin sama dengan dunia luar, yang berspekulasi. Meskipun aku memberitahumu namaku, kau mungkin tidak mengetahuinya. Apakah kau anggota sekte iblis? Apakah kau mengkultivasi seni kaisar kayu azur? Itu memang kemampuan ilahi yang unggul, tetapi dengan energi spiritual pohon dunia yang ditambahkan ke Gang Ki Kaisar Kayu, kualitasnya telah meningkat 1 tingkat lagi, yang sangat langka, suara orang misterius itu terdengar. Fang Han tahu pihak lain tidak ingin berbicara, jadi dia tidak mendesak. Apa yang dikatakan senior itu benar. Tetapi junior ini bukan anggota sekte iblis, melainkan anggota Dao Abadi, seorang murid sekte Yuhua. Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang sekte Yuhua. Sekte Yuhua? Ya, memang ada sekte seperti itu. Tapi sekte Tai jauh lebih besar. Apakah sekte Tai masih menjadi satu-satunya kekuatan dominan di luar sana? Orang misterius itu berpikir sejenak sebelum berbicara. Sekte Tai memang dominan, dan pengaruhnya semakin meningkat. Fang Han menjelaskan upaya sekte Tai untuk menentukan cobaan surgawi berdasarkan jasa, dan juga menggambarkan distribusi kekuatan di antara 10 sekte abadi, 7 urat iblis, dan 5 sekte iblis. HMPH? Menentukan cobaan surgawi berdasarkan jasa? Apakah mereka benar-benar bertindak seolah-olah mereka adalah surga itu sendiri? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Orang misterius itu mendengus dingin, yang membuat hati Fang Han melonjak gembira. Tentu saja, aku juga tidak setuju dengan ini, kata Fang Han, mengikuti arahan orang misterius itu. Aku juga dijebak oleh sekte Tai, itulah sebabnya aku memasuki istana abadi asal agung ini. Kasihan, orang misterius itu tiba-tiba mendesah.
Apa yang dikasihani senior? Fang Han tidak mengerti mengapa orang misterius itu tiba-tiba mendesah. Aku kasihan padamu, terjebak dan sekarat di aula utama Istana Abadi Asal Agung. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan inti emas orang lain, kau sangat gembira, percaya bahwa kau dapat mencapai 28 kemampuan ilahi yang hebat. Tetapi aku sendiri menyaksikan pemilik inti emas itu, gadis abadi Huoyun, menghabiskan umurnya tahun demi tahun, dan akhirnya mati dalam keputusasaan. Sayang sekali kau, yang memiliki bibit pohon dunia, dengan potensi tak terbatas di masa depan, juga akan mati di sini. Ketika umurmu hampir berakhir, rasa sakit, keputusasaan, dan teror akan menyerbu hatimu seperti gelombang pasang. Hanya dengan beberapa kata, sosok misterius itu melukiskan gambaran keputusasaan yang mendalam. Anda masih memiliki rentang hidup 900 tahun, yang tampaknya panjang, tetapi itu hanyalah sekejap mata. Apakah kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini, kata Fang Han dengan tenang. Jika aku bisa keluar, aku pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa aku masih di sini? Suara sosok misterius itu mengandung sedikit rasa tak berdaya. Yang Mulia Abadi Taiyuan benar-benar salah satu tokoh paling terkemuka di zaman kuno. Terlebih lagi, inti dari Istana Abadi ini adalah artefak abadi. Sekalipun dengan seluruh kekuatanku, aku tidak bisa melarikan diri melalui gerbang Xuanpin. Jika aku berada di aula utama, mungkin aku bisa keluar. Namun, kultivasi Anda terlalu lemah. Inti dari Istana Abadi ini adalah artefak abadi? Lalu mengapa tidak ada yang mencoba merebutnya? Fang Han terkejut. Secara logis, kemunculan artefak abadi pasti akan menarik banyak orang yang berebut untuk mendapatkannya. Sekuat apapun Istana Abadi ini, ia tidak akan mampu menahan amukan para kultivator. Tentu saja, orang-orang telah mencoba merebutnya, tetapi mereka semua akhirnya terjebak dan mati di sini. Lupakan saja. Karena aku tidak bisa keluar, sebaiknya aku berlatih kultivasi. Fang Han kembali duduk bersila, menenangkan pikirannya dan mengalirkan kekuatan sihirnya. Sosok misterius yang baru saja muncul itu hanyalah selingan dalam hidupnya, fokus utamanya tetap pada pengembangan diri. Oh, melihat ketenangan Fang Han, sosok misterius itu merasa hal itu cukup luar biasa. Kaisar Kayu Gang Qianmu telah mencapai tingkat penguasaan, tetapi karena kemajuanmu terlalu cepat, kamu kekurangan penempaan tertentu yang menciptakan hambatan besar untuk memahami Dao Yin dan Yang. Selain itu, ranah tubuh fisik Anda ditingkatkan melalui ramuan, tanpa pemahaman mendalam tentang vitalitas. Karena aku sedang menganggur, aku akan membantumu memahami Dao Yin dan Yang. Jika tidak, kau akan membutuhkan setidaknya 3 siklus 60 tahun untuk memahaminya sendiri. Inilah kelemahan dari kemajuan Anda yang terlalu pesat di masa lalu. Mungkin, di dalam dirimu, terletak jalan untukku keluar dari situasi itu. Sebuah pikiran kuat melesat keluar dari gerbang Xuanpin, dan, tanpa peringatan apapun, menyerbu pikiran Fang Han. Yan merasakannya dengan sangat dalam. Ketika pikiran yang kuat itu melayang di udara, ia secara naluriah mencoba untuk menghalangnya, tetapi sama sekali tidak ada waktu untuk mencegatnya. Pof! Fang Han sedang berlatih kultivasi ketika tiba-tiba ia merasakan pikiran yang sangat menakutkan menyelimutinya, langsung memasuki benaknya. Pikiran yang dahsyat ini bagaikan pedang. Bentuknya menyerupai pedang kuno yang luar biasa, seolah mampu membelah kekacauan langit dan bumi, sebuah pedang Dao. Begitu terlintas di benaknya, ide itu langsung melesat menembus udara. Seketika itu juga, kekuatan sihir, roh, dan lautan gangki yang terkonsentrasi di dalam pikirannya terpecah menjadi 2 bagian. Rasanya seolah tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 2, namun Fang Han sama sekali tidak merasakan sakit, sebaliknya, ia sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Memisahkan yin dan yang bukanlah hal yang mudah. Anda harus menggunakan semangat yang sangat kuat untuk melepaskan diri dari belenggu. Semangatmu cukup tajam, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara memotong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dengan pisau tajam di tangan, mengapa tidak membunuh orang lain? Saat pedang itu terbelah, suara pihak lain juga terdengar. Dengan pisau tajam di tangan, mengapa tidak membunuh orang lain? Fang Han mendengarkan pertanyaan pihak lain, yang bagaikan sambaran petir, menembus semua kebingungan di hatinya. Kemudian, sebuah pedang panjang dan tajam juga muncul dalam pikirannya, menebas dirinya sendiri. Dao Yin dan Yang, yang satu terbagi menjadi 2. Dengan mengandalkan pemahamannya yang tiba-tiba, Fang Han mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyalurkan energi Kaisar Kayu Gangki, tubuhnya bersinar hijau. Namun, salah satu warna hijau itu seperti zamrud, sangat hijau dan cerah, sementara warna hijau lainnya adalah kuning pucat, seperti tunas muda. Kaisar Kayu Gangki yang asli terpecah menjadi 2, satu menunjukkan maskulinitas dan kekuatan yang ekstrim, sementara yang lain menampilkan keindahan feminin yang lembut, seperti ranting pohon willow yang bergoyang anggun tertiup angin musim semi. Baik Gangki Yin maupun yang merupakan hasil transformasi dari Gangki Kaisar Kayu.
Sosok misterius itu secara paksa menggunakan pikiran sebagai pedang untuk membelah pikiran Fang Han, memisahkan jiwanya. Metode ini setara dengan pencerahan mendadak yang membuka jalan bagi Fang Han untuk mencapai pencerahan. Tentu saja, Fang Han juga merupakan orang yang memiliki wawasan yang luas. Dengan kebangkitan mendadak tunggal ini, ia memperoleh pemahaman dan segera mengerti transformasi ekstrim Yin dan Yang, seni primordial dua Qi. Secara bertahap, ia mengubah gangkinya yang besar menjadi Yin dan Yang, sehingga memiliki dua atribut unik. Dan ketika Yin dan Yang saling berjalin, jejak spiritualitas dan kebijaksanaan secara bertahap mulai muncul. Kaisar kayu Gangki terus beredar. 1 bulan telah berlalu. 3 bulan berlalu. 7 bulan berlalu. Setahun berlalu. Setahun lagi berlalu, dan Fang Han tetap diam, merenungkan misteri yang mendalam. Pohon dunia memberinya energi primordial yang melimpah, menyebabkan kekuatan sihirnya meningkat kembali. Secara bertahap, dua aliran Yin dan Yang dari Kaisar Kayu Gangki tiba-tiba kembali memadat, mengalami transformasi. Mereka benar-benar membuat model seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah kayu berwarna cian dan mahkota 9 naga, sementara wanita itu mengenakan jubah Taois berwarna kuning tunas dan mahkota Phoenix. Wajah mereka tidak jelas, tetapi aura keagungan yang sesungguhnya terpancar dari mereka. Begitu kedua wujud pria dan wanita ini menyatu, kekuatan sihir Fang Han tiba-tiba melonjak, seperti saat dia meminum pil panjang umur iblis gila, meningkat secara stabil dan meluap kemana-mana. Suara derap kuda yang berlari kencang bergema di udara. Kekuatan awalnya yang berjumlah 50.000 kuda yang berlari kencang meningkat menjadi 100.000. Setelah memasuki alam Yin Yang, kekuatan sihir Fang Han berlipat ganda, mencapai 100.000 kuda yang sedang berlari kencang. Bagus, esensi spiritual Kaisar Azur, esensi spiritual Kaisar Kayu. Dao Yin dan Yang telah sempurna. 30 tahun latihan keras tidak ada apa-apanya hanya dengan satu petunjuk dari seorang guru. Aku benar-benar memasuki tingkat keempat alam kemampuan ilahi, alam Yin Yang, hanya dalam 1 tahun pemahaman. Jika bukan karena bimbingan senior, aku tidak tahu kapan aku bisa memahami Yin dan Yang. Terima kasih, senior. Fang Han berdiri, tangannya bergerak sedikit, dan gelombang gangki melesat keluar dari ujung jarinya, mengembun menjadi seekor singa. Singa ini identik dengan singa dari raungan singa surgawi. Namun, singa milik Heavenly Lion S Roar berwarna putih susu, sedangkan milik Fang Han berwarna cian, yang menunjukkan gangki yang berbeda. Dia sedang mensimulasikan kemampuan ilahi singa surgawi dengan seni kaisar kayunya. Namun satu-satunya kesamaan mereka adalah singa berwarna cian ini tampak hidup, bergerak di udara, bulunya berdiri tegak. Sesekali, ia akan mengeluarkan raungan rendah, mengejutkan semua binatang. Ia benar-benar singa spiritual, kecerdasannya tidak berbeda dengan singa biasa. Berubah, berubah, berubah. Fang Han berteriak 3 kali berturut-turut, dan singa biru itu berguling, berubah menjadi ular piton besar menyerupai ular raja air hitam, mendesis dan menyemburkan lidah biru, taringnya mengancam, seolah mencari seseorang untuk dimangsa. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika kultivasi gangki mencapai tingkat keempat kemampuan ilahi, alam Yin Yang, dan mengembangkan kesadaran. Pada tahap ini, gangki dan kekuatan sihir telah sangat disempurnakan. Kekuatan sihir dengan kekuatan 1 kuda buas dapat mengalahkan kultivator gangki dengan kekuatan 3 hingga 5 kuda buas. Inilah perbedaan kualitas dan ranah gangki. Kekuatan 100.000 kuda yang berlari kencang, lumayan. Aku tidak menyangka akan memiliki kekuatan sihir sekuat ini setelah hanya berkultivasi hingga tingkat keempat kemampuan ilahi. Umumnya, pada tingkat keempat kemampuan ilahi, memahami Yin dan Yang, kekuatan sihir juga berkisar antara 5 hingga 6.000. Kau pasti telah meminum beberapa ramuan spiritual, kan? Suara orang misterius itu terdengar lagi. Tingkat kelima dari kemampuan ilahi, alam manusia langit, memiliki kekuatan 10.000 kuda yang sedang berlari kencang. Tingkat keempat, alam Yin Yang, umumnya 5 hingga 6.000. Dan tingkat ketiga, alam gangki, adalah 1.000 hingga 3.000. Tingkat kedua, alam Qi sejati, berkisar antara 300 hingga 800. Tingkat pertama terdiri dari 80 hingga 2 atau 300 kuda ganas. Fang Han kini memiliki kekuatan 100.000 kuda yang berpacu, yang benar-benar merupakan anomali. Bahkan orang misterius ini pun takjub. Kekuatan 100.000 kuda sudah mendekati kekuatan sihir seorang ahli inti emas. Namun, itu masih jauh dari kualitas kekuatan sihir seorang ahli inti emas. Kualitas kekuatan sihir seorang ahli inti emas sungguh terlalu tinggi, 1.000 tenaga kuda bisa mengalahkan 100.000 tenaga kuda milik Fang Han. Lagi pula, ada 3 alam yang memisahkan mereka, jurang yang tak teratasi. Junior ini pernah mengonsumsi relik suci Dharma, Fang Han tidak menyembunyikannya. Aku juga menggunakan seni mencangkok bunga dan menghubungkan pohon untuk mencangkok semua kekuatan magis ular raja air hitam. Relik sang suci Dharma? Ramuan semacam ini bukanlah hal sepele.
Dibutuhkan seorang ahli inti emas untuk dapat dimurnikan dengan sukses. Kau telah mengalami petualangan yang cukup seru. Adapun seni menanam bunga dan menghubungkan pohon, itu membutuhkan risiko yang sangat besar. Apakah kau begitu terburu-buru untuk meraih kesuksesan? Kau ingin balas dendam, bukan? Orang misterius itu menebak dengan tepat. Benar, karena aku punya perjanjian 10 tahun dengan seseorang, dan orang itu sekarang adalah master kemampuan ilahi tingkat ke-10. Dalam 10 tahun, aku tidak akan bisa mengejarnya bahkan jika aku terbang. Fang Han menceritakan keluhannya terhadap Hua Tiandu, dan juga menyebutkan bahwa Hua Tiandu telah memperoleh garis keturunan Dewa Abadi Panu dan memiliki artefak Dao. Bagaimanapun, dia bosan di aula besar ini. Mereka berdua terjebak, jadi bisa dikatakan mereka berada di kapal yang sama. Ini semakin menarik. Kau berani menantang orang seperti itu bahkan sebelum berkultivasi hingga alam rahasia kemampuan ilahi? Yang mulia Abadi Panu juga merupakan kekuatan besar. Meskipun dia tidak berhasil menjadi abadi, kekuatan sihirnya sangat besar, dan dia adalah salah satu tokoh teratas di dunia besar Xuan Huang 10.000 tahun yang lalu. Aku bisa membayangkan betapa hebatnya orang yang mewarisi garis keturunannya. Orang misterius itu terkekeh, menganggap keberanian Fang Han sungguh patut dipuji. Terima kasih atas pujian Anda, senior. Baiklah, umurmu hanya 900 tahun, berkurang setiap tahunnya. Namun, aku baru saja membantumu sedikit, menyelamatkanmu setidaknya lebih dari 100 tahun kultivasi yang berat. Kau berkembang terlalu cepat sebelumnya, dan memahami momen-momen kritis membutuhkan usaha yang besar, sehingga sulit untuk maju. Kau harus memperhatikan hal ini di masa depan. Kuharap kau dapat berkultivasi ke alam manusia surga dengan cepat, mendapatkan tambahan 800 tahun umur, sehingga kau dapat hidup lebih lama dan menemaniku. Agar kau tidak mati terlalu cepat. Sosok misterius itu tampak lelah. Baiklah, kau berlatih sendiri. Jika kau menemui kesulitan dalam latihanmu, kau bisa bertanya padaku. Teman baik, memiliki orang seperti dia sama saja seperti diajari langsung oleh ketua sekte Yuhua. Yan bertepuk tangan dengan cakarnya. Sepertinya harapan kita untuk melarikan diri juga bergantung pada orang ini. Aku baru saja menguasai alam yin-yang dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang agar mencapai puncaknya, tetapi untungnya, aku punya banyak waktu. Fang Han mengangguk. Secara logis, begitu terobosan dalam ranah tercapai, kultivasi menjadi proses yang lambat dan teliti. Untuk sepenuhnya menguasai ranah yin-yang, diperlukan periode pemurnian yang panjang dan cermat. Saat Fang Han dipaksa masuk ke rumah abadi Taiyuan, keributan besar juga terjadi di sekte Yuhua. Istana Surgawi Yuhua, platform hukuman surgawi. Tetua hukuman surgawi, tetua kerajinan surgawi, tetua ramuan surgawi, tetua pemberi kultivasi, tetua kitab surgawi, tetua bangau surgawi, dan para tetua agung serta tokoh-tokoh besar lainnya dari sekte tersebut berkumpul bersama. Para tetua ini semuanya adalah master tingkat ke-9 dan ke-10 dari kemampuan ilahi, dengan seni dao yang tak terbatas dan kekuatan ilahi yang luas. Di antara mereka, tetua hukuman surgawi telah melangkah ke alam rahasia panjang umur, memegang kekuatan hukuman dan hidup dan mati. Kekuatan ini cukup untuk merobek langit dan bumi. Sekte Yuhua benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu dari 10 sekte dao abadi terbesar di dunia, kekuatannya sangat dahsyat dan menakutkan. Fang Qingsui, Hua Tiandu, dan murid sejati lainnya saat ini berada di aula hukuman surgawi, menghadapi para tetua ini dan menceritakan rangkaian peristiwa. Keduanya saling menyerang. Tetua hukuman surgawi, Hua Tiandu memaksa Fang Han untuk mati, menyebabkan sekte Yuhua kita kehilangan seorang jenius lagi. Jenius itu langka. Sebagai kepala murid sejati sekte kita, Hua Tiandu seharusnya menyayangi adik-adiknya seperti seorang kakak, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuan ilahi dan kekuatan sihirnya untuk menindas orang baik dan menekan para jenius, menunjukkan tidak adanya rasa hormat sebagai seorang kakak. Saya meminta para tetua untuk memberikan penghakiman. Suara Fang Qingsui terdengar dingin membekukan. Hua Tiandu, apa yang kau perdebatkan? Fang Han, anak ini, memang telah mencapai hal-hal luar biasa. Dia mampu membunuh Raja Iblis 7 Daun, merebut pedang Iblis Langit Darah, dan bahkan menangkap 6 Grandmaster dari Sekte Tai dengan kuali Raja 5 Penjara dalam 1 kali serangan. Tindakan ini sangat meningkatkan prestise sekte kita. Ekspresi tetua Tianxing bahkan lebih dingin daripada Fang Qingsui saat dia menatap Hua Tiandu. Para tetua agung di sekitarnya saling bertukar pandang. Mereka juga merasakan kepuasan atas apa yang telah dilakukan Fang Han. Kekuatan Sekte Tai terlalu besar, dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi semakin arogan dan sombong, menunjukkan tanda-tanda menyatukan jalan keabadian. Para tetua ini merasa tidak nyaman untuk menekan mereka secara langsung, tetapi menyerahkan tugas itu kepada murid kecil seperti Fang Han adalah pilihan yang paling tepat. Selain itu, Fang Han telah memperoleh 2 harta magis, keduanya merupakan artefak iblis yang sangat kuat. Jika keduanya digabungkan ke dalam sekte Yuhua, itu akan menambah kekuatan secara signifikan.
Sungguh menyakitkan melihat semuanya terbuang sia-sia sekarang. Aku tidak ingin berdebat dengan adik Fang, tetapi karena adik Fang mengatakan Fang Han itu baik, aku akan membawa seseorang untuk berdebat dengan adik Fang. Hua Tiandu dengan tenang melambaikan tangannya, dan hembusan angin menerbangkan beberapa orang dari luar. Mereka tak lain adalah Fang Qingwei, Xiao Shi, Ye Nantian, dan Yuan Jiankong, 4 murid inti yang memiliki permusuhan mendalam dengan Fang Han. Fang Qingwei, katakan pada kami, apakah Fang Han orang baik atau orang jahat? Adik King Sui adalah kakakmu, jadi kurasa kau tidak akan berbohong. Kau juga pergi ke luar negeri kali ini. Ceritakan pada kami betapa ganasnya Fang Han. Metode Hua Tiandu sangat hebat, dia bahkan membawa Fang Qingwei untuk berdebat dengan Fang King Sui. Tidak ada yang bisa membantah langkah ini. Anak ini, Fang Han, sangat jahat, menguasai ilmu sihir iblis, melanggar hukum, dan melakukan pembantaian di mana-mana, tidak berbeda dengan para kepala iblis besar itu. Saudari, kau tidak boleh tertipu oleh Fang Han. Kalau tidak, dengan statusnya semula, dia hanyalah seorang pelayan bagi keluarga kita. Mengapa kultivasinya berkembang begitu cepat? Pasti ada seorang tetua dari sekte iblis yang mengajarinya ilmu sihir iblis. Fang Qingwei melirik adiknya, sedikit ragu, tetapi kemudian dia menatap Hua Tiandu, dan keberaniannya bertambah. Suaranya menjadi semakin lantang. Begitukah caramu berbicara padaku? Wajah Fang Qingsui memerah padam. Saudari, aku tidak mengarang cerita ini. Xiao Shi, hari ini kau beruntung bisa bertemu begitu banyak tetua. Ceritakan pada mereka tentang kebencianmu yang tak terdamaikan. Fang Qingwei menjadi semakin merasa benar sendiri. Xiao Shi langsung berlutut dan menangis terseduh-seduh, meratap, para tetua, kalian harus menegakkan keadilan untukku. Fang Han adalah serigala berbulu domba, dia membunuh ayahku. Ibuku, yang sedang berlatih di tanah suci Linglong, belum tahu. Jika dia mengetahuinya, aku tidak tahu betapa hancurnya hatinya nanti. Fang Han sengaja mencoba memprovokasi konflik antara sekte Yuhua kita dan tanah suci Linglong. Penguasa pulau tanpa tidur, Xiao Buye, adalah ayah Xiao Shi, dan dia dibunuh oleh Fang Han. Kebencian ini tentu saja tidak dapat didamaikan. Masalah ini, awalnya tetua Tianxing menyesal kehilangan talenta seperti Fang Han, tetapi metode Hua Tiandu sangat cerdik. Dia tidak berbicara sendiri, membiarkan beberapa junior yang berbicara, terutama salah satunya adalah adik perempuan Fang Qingsui. Hal ini membuat masalah sulit diselesaikan. Bagaimanapun juga, Hua Tiandu memegang teguh prinsip moral, dan ditambah dengan status istimewanya serta kekuatan sihirnya yang dahsyat, sulit untuk menegurnya begitu saja. Tianxing, sepertinya kau merasa sangat sulit untuk mengambil keputusan mengenai masalah ini. Tepat saat itu, sebuah suara berat bergema, dan setelah mendengarnya, banyak tetua agung langsung mengubah ekspresi mereka secara drastis. Hua Tiandu juga secara halus mengubah ekspresinya. Tetua Tianxing adalah orang pertama yang berdiri dan membungkuk, berkata, pemimpin sekte, apakah Anda telah keluar dari pengasingan? Pemimpin sekte, banyak tetua agung juga berdiri. Orang yang tiba itu tak lain adalah pemimpin sekte Yuhua, orang pertama yang menguasai kitab kenaikan Yuhua, seorang raksasa kuno, dan tokoh tertinggi dari jalan keabadian. Bersamaan dengan suara itu, muncul bola cahaya yang jernih, bukan sosok manusia. Suara itu berasal dari dalam cahaya jernih tersebut, Tianxing, karena kau tidak bisa memutuskan, maka serahkan padaku. Bola cahaya terang ini jelas merupakan wujud dari pemimpin sekte Yuhua yang maha abadi. Tentu saja, kami meminta ketua sekte untuk memutuskan. Para tetua agung itu dengan hormat meminta. Fang Han adalah murid sejati sekte Yuhua kita. Karena ia memiliki jasa membunuh Raja Iblis dan menangkap 6 Grandmaster sekte Tai, menyebutnya jenius adalah pernyataan yang meremehkan. Akan sangat disayangkan bagi sekte Yuhua kita jika kehilangan murid seperti itu. Aku meramalkan dia tidak akan mati di Istana Abadi Taiyuan. Karena itu, kita harus menyelamatkannya. Setiap murid sejati sekte Yuhua adalah anak kita, kita harus tahu bagaimana menyayangi mereka. Tiandu, apakah kau mengerti? Suara pemimpin sekte bergema. Tiandu mengerti. Tapi, Hua Tiandu cepat berkata. Tidak ada, tetapi, ketika kau menjadi ketua sekte di masa depan, prioritas utamamu adalah melindungi kepentingan murid-murid sekte kita. Ketua sekte melanjutkan, dengarkan dekritku. Murid inti Xiao Shi, dikeluarkan dari sekte Yuhua kita. Fang Qingwei, karena perilaku tidak pantas, diturunkan pangkatnya menjadi kucing belang selama 1 tahun. Ye Nantian, Yuan Jiankong, karena menyerang murid sejati, sebuah tindakan pemberontakan besar, diturunkan pangkatnya menjadi tikus selama 3 tahun. Saat dia berbicara, 3 pancaran cahaya tiba-tiba keluar dari dalam bola cahaya jernih itu, menerangi tubuh Fang Qingwei, Ye Nantian, dan Yuan Jiankong. Ketiganya mengeluarkan jeritan kesakitan, lalu seluruh tubuh Fang Qingwei perlahan menyusut, benar-benar berubah menjadi kucing belang gemuk. Dan Ye Nantian dan Yuan Jiankong benar-benar berubah menjadi 2 tikus abu-abu besar. Pemimpin sekte, Anda,
telah mencapai tingkat kultivasi seperti ini. Anda benar-benar dapat mengubah bentuk fisik dan bertransformasi sesuka hati. Apakah Anda telah mencapai tingkat mengubah batu menjadi emas dan air menjadi minyak? Tetua Tianxing sangat terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya. Fang Qingwei yang berubah menjadi kucing adalah transformasi fisik yang sesungguhnya, ia benar-benar menjadi kucing. Dan Yuan Jiankong serta Ye Nantian yang berubah menjadi tikus bukanlah ilusi, melainkan perubahan nyata dalam bentuk dan struktur fisik mereka, secara harfiah mengubah manusia menjadi binatang buas. Sekarang mereka adalah hewan sejati. Pemimpin sekte, Fang Qingwei adalah adikku. Menurunkan statusnya menjadi kucing sungguh mengerikan. Aku memohon kepada Yang Mulia pemimpin sekte untuk menunjukkan belas kasihan. Fang Qingsui, meskipun sifatnya yang melanggar hukum, tetap terkejut melihat beberapa murid inti diubah menjadi kucing dan tikus, dan merasa kagum kepada Yang Mulia pemimpin sekte Yuhua. Bahkan mata Hua Tiandu pun terbelalak, menatap kosong pada seekor kucing dan 2 tikus. Dia tidak percaya bahwa ketiga hewan ini adalah manusia yang hidup beberapa saat yang lalu, murid dalam sekte Yuhua, para ahli dengan potensi untuk menembus alam kemampuan ilahi. Bukan apa-apa. Ini juga merupakan bentuk penempaan bagi mereka. Pemimpin sekte Yuhua yang terhormat berbicara, seberkas cahaya terang berputar-putar. Selama mereka mampu menanggung kesepian sebagai hewan dan menempa karakter mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk memasuki alam kemampuan ilahi di masa depan. Namun, ini adalah peringatan bagi mereka, jangan meremehkan orang lain mulai sekarang, atau bukan hanya 1 atau 3 tahun, tetapi seumur hidup mereka akan direndahkan menjadi binatang. Yang Mulia pemimpin sekte, Anda baru saja mengatakan ingin menyelamatkan Fang Han, tetapi istana abadi asal agung penuh dengan bahaya. Tak terhitung banyaknya ahli yang terjebak dan meninggal di dalamnya selama bertahun-tahun. 10 tahun yang lalu, murid terbaik dari tanah berkah Linglong, Pri Huoyun, memasuki tempat itu dan tidak bisa keluar. Yang Mulia Linglong telah mencoba segalanya, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan malah beberapa kali menghadapi bahaya. Tetua Liang tiba-tiba berbicara, dengan hormat berkata, dia adalah ayah Jin Shitai, dan tentu saja menganggap Fang Han sebagai pengganggu. Pri Huoyun itu adalah ahli hebat dari kemampuan ilahi ketujuh, alam inti emas, pilar di antara murid-murid sekte, dan kualitas inti emasnya sangat tinggi, telah mengkultivasi 28 jenis kemampuan ilahi. Bukankah pencapaian seperti itu lebih penting daripada Fang Han biasa? Mengapa sekte Yuhua kita harus menderita kerugian yang tidak perlu demi seorang Fang Han? Argumen ini beralasan dan didukung dengan baik, dan mendapat persetujuan dari sejumlah besar tetua. Li Yangzi, kau tak perlu berkata lebih banyak. Pemimpin sekte itu berkata, bukankah kau memintaku untuk memberikan pil panjang umur Yin Yang kepada putramu beberapa hari yang lalu? Apakah kau masih belum puas? Kultivasi putramu tidak berguna. Setelah meminum ramuan tingkat surga yang telah kumurnikan dengan susah payah selama beberapa siklus, kultivasinya masih berada di alam Qi sejati. Dia benar-benar mengecewakan, dan kau, sebagai seorang ayah, tidak mendapat kehormatan. Kau menyia-nyiakan ramuan spiritual untuk sesuatu yang sia-sia. Jika ramuan ini diberikan kepada Fang Qingsui, dia pasti sudah mengkultivasi inti emas sekarang. Ya, Tetua Liang, Jin Rili, segera menundukkan kepalanya dan mundur, tanpa berkata apapun lagi. Dia bisa saja membantah Tetua Tianxing, tetapi dia tidak punya jalan keluar melawan pemimpin sekte. Jika dia terus membantahnya, pemimpin sekte bisa saja menurunkannya pangkatnya menjadi tikus. Kemampuan ilahinya baru dikembangkan hingga tahap kelima, alam surga manusia, yang mampu memurnikan artefak spiritual. Berhadapan dengan seorang ahli dari alam panjang umur sama saja dengan mencari kematian. Selain itu, menurut peraturan sekte Yuhua, pemimpin sekte yang terhormat memiliki kekuasaan hidup dan mati atas para tetua. Jika Tetua Tianxing ingin berurusan dengannya, dia membutuhkan pemakzulan dari banyak tetua sekte untuk menjatuhkan hukuman, tetapi pemimpin sekte tidak membutuhkan itu. Sekte abadi sebesar itu memiliki aturan yang sangat ketat. Saudara pemimpin sekte, meskipun Li Yangzi memiliki motif egois, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Istana abadi asal agung memang penuh bahaya, itu adalah jebakan maut. Kemampuan ilahi yang mulia Linglong juga sangat luas, tetapi dia tetap tidak bisa menyelamatkan Pri Huoyun. Tetua Tiangong berbicara. Tetua Tiangong, dengan wajah tegas, memegang posisi yang sangat tinggi di sekte tersebut, setara dengan Tianxing. Pemimpin sekte terdiam lama sebelum tiba-tiba berbicara, tentu saja aku punya alasan, dan sebaiknya aku menyatakannya dengan jelas. Qingsui, apakah kau telah memperoleh harta karun tertinggi sekte mata air kuning, jimat kaisar mata air kuning? Diagram mata air kuning? Diagram mata air kuning. Benda ini bukanlah benda kecil. Konon, kaisar mata air kuning, penguasa iblis kuno itu, menghabiskan 3000 tahun untuk memurnikannya, menggabungkan sungai mata air kuning yang suci dan air pelupakan ke dalamnya sebelum berhasil.
Kaisar Mata Air Kuning memiliki ambisi untuk menggunakan benda ini untuk menetapkan reinkarnasi dan pembalasan, sama seperti Sekte Tai yang ingin menentukan kesengsaraan surgawi berdasarkan jasa. Fang Qingshui, sebagai reinkarnasi dari Ibu Listrik, telah memperoleh jimat listrik abadi, artefak Dao dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika dia juga memperoleh diagram Mata Air Kuning, seberapa kuatkah dia nantinya? Orang ini benar-benar memiliki keunggulan abadi yang mendalam, terlahir dengan keberuntungan besar. Ini adalah berkah bagi Sekte Yuhua kita, dan juga kesempatan bagi Sekte Yuhua kita untuk tumbuh lebih kuat di masa depan. Semua tetua berbisik-bisik di antara mereka sendiri, berdiskusi dengan penuh semangat. Masalah ini sebelumnya telah dirumorkan secara samar-samar, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Hari ini, hal itu dikonfirmasi oleh pemimpin Sekte Yuhua yang terhormat. Melaporkan kepada pemimpin Sekte, diagram Mata Air Kuning tidak jatuh ke tanganku. Namun, Fang Qingshui terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, tetapi teringat Fang Han. Tapi mungkin saja benda itu jatuh ke tangan Fang Han, kan? Pemimpin sekte tersenyum lembut, dengan benda inilah Fang Han akan maju pesat, dan juga mengkultivasi tubuh emas Yama, memberinya kepercayaan diri yang besar untuk menantang Tiandu dalam 10 tahun. Kultivasi tubuh emas Yama Fang Han telah lama diperhatikan oleh tetua Tianxing dan dilaporkan kepada pemimpin sekte. Bagaimana mungkin tokoh berpengaruh seperti pemimpin sekte Yuhua tidak bisa menebaknya? Seharusnya memang begitu. Tapi sampai aku bertemu Fang Han, itu belum bisa dipastikan, jawab Fang Qingshui. Tiangong, sekarang kau mengerti mengapa kita harus mengambil risiko ini, kan? Pemimpin sekte tersenyum pada tetua Tiangong. Untuk diagram Mata Air Kuning, memang layak untuk diambil risikonya. Jimat ini tidak kalah pentingnya dengan raksasa di alam panjang umur. Jika dapat digunakan oleh Sekte Yuhua kita, itu akan sangat berguna di masa depan. Tetua Tiangong segera memahami pikiran pemimpin sekte. Sekte Mata Air Kuning dulunya adalah sekte iblis terbesar, sekarang tercerai-berai, tetapi banyak tokoh kuat telah mengasingkan diri. Dengan jimat ini, kita dapat membuat mereka muncul dari pengasingan. Ini saja sudah cukup untuk kita manfaatkan. Terlebih lagi, air kelupaan dalam diagram Mata Air Kuning adalah air suci utama, sangat berguna untuk alkimia. Dengan itu, kita dapat menangkap iblis surgawi, memurnikan ramuan dalam jumlah besar, merekrut murid secara luas, dan membina mereka. Dalam 5 hingga 10 tahun, jumlah murid sejati di alam kemampuan ilahi dapat berlipat ganda, memberi kita lebih banyak kepercayaan diri untuk bersaing dengan Sekte Tai. Memang, saat ini Sekte Yuhua kita kekurangan ramuan. Jika lebih dari 400.000 murid dalam dan luar kita semuanya memiliki ramuan yang cukup, siapa yang tahu berapa banyak murid sejati di alam kemampuan ilahi yang akan muncul. Selain itu, di dalam diagram Mata Air Kuning, tampaknya terdapat berbagai kemampuan ilahi Sekte Mata Air Kuning, terutama kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar, yang merupakan puncak dari 5 elemen. Mengembangkannya dengan sukses akan mempermudah pemadatan inti emas. Tetua Chuangong agak bersemangat. Pemimpin sekte, jika Fang Han diselamatkan, saya harap Anda tidak akan memaksanya untuk menyerahkan diagram Mata Air Kuning. Bagaimanapun, ini adalah senjata andalannya. Itu tidak bisa dipaksakan, kata Fang Qingshui dengan tergesa-gesa. Sekte Yuhua kita menyelamatkannya, memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Apa hebatnya dia berkontribusi pada sekte kita? Hua Tiandu mendengus dingin, berbicara dengan sikap angkuh. Hua Tiandu, kau mendapatkan warisan dari Yang Mulia Abadi Panu, mengapa kau belum memberikan kontribusi kepada sekte? Mengapa kau belum menyumbangkan artefak Dao kepada sekte? Terlebih lagi, kau sedang bersiap untuk memberikan 1000 pil panjang umur Yin Yang kepada sekte Tai, mengapa tidak memberikannya kepada murid-murid sekte Yuhua kita? Fang Qingshui tampak agak marah. Tiandu, kamu tidak perlu menyampaikan pendapatmu tentang masalah ini. Pemimpin sekte tiba-tiba berbicara, dapat dimengerti bahwa Anda dekat dengan sekte Tai, saya tahu pikiran Anda. Namun, sekte Tai melakukan hal-hal seperti ini, yang menyebabkan malapetaka Linglong. Yang Mulia Linglong juga memperoleh artefak Dao Iblis Surgawi saat itu, dan sekte Tai memaksanya untuk menyerahkannya, menyebabkan masalah tersebut semakin memburuk. Adapun Fang Han, dia adalah murid sejati sekte Yuhua kita. Sebagai tetua, kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelamatkannya. Anak keluarga mana yang dalam bahaya dan orang tuanya tidak berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya? Anak keluarga mana yang menghasilkan uang dan para tetua tidak senang? Sebaliknya, mereka pergi dan merampas uang anak itu? Memperlakukan murid sekte dengan kemurahan hati orang tua, itulah kemurahan hati sejati para tetua di sekte abadi yang hebat. Adapun Fang Han, begitu dia diselamatkan, jika dia bersedia berkontribusi pada sekte Yuhua kita, maka dia akan diakui sebagai bagian dari sekte Yuhua. Sekte kita tentu akan memberinya umpan balik yang cukup dan memperlakukannya sebagai target kultivasi utama,
melindunginya dari segala rintangan. Jika dia tidak mau, kami tidak akan memaksanya. Pemimpin sekte, kemurahan hatimu tak tertandingi. Fang Qingsui tulus. Saat ini, dia pun dipenuhi rasa hormat kepada pemimpin sekte ini. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengkhianati sekte Yuhua di masa depan. Jika seorang pemimpin sekte bisa bersikap seperti ini, dan seorang murid masih mengkhianatinya, itu benar-benar tidak berperasaan dan akan dikutuk oleh para dewa dan manusia. Lalu kapan pemimpin sekte akan pergi menyelamatkannya, tanya tetua Tianxing. Tentu saja, semakin cepat semakin baik. 1 hari di sini sama dengan 1 tahun di Istana Abadi Asal Agung. Namun, masalah ini tidak bisa terburu-buru, agar kita tidak dimanfaatkan. Jika kita keluar, dan para ahli iblis, atau iblis luar angkasa, atau ahli iblis melancarkan serangan besar-besaran, konsekuensinya akan mengerikan. Kita harus melakukan persiapan yang matang. Sekarang, mari kita adakan pertemuan dan lihat apakah ada ide atau saran yang bagus. Pemimpin sekte tersebut menetapkan strategi, yin dan yang berubah, matahari dan bulan berputar. Di aula utama Grand Origin Immortal Mansion, Fang Han terus-menerus mengalirkan trukinya. 2 masa truki, 1 yin dan 1 yang, berubah tanpa henti di tangannya, berputar di sekitar tubuhnya, kadang-kadang berubah menjadi harimau ganas, naga banjir, ular piton, kura-kura, bangau, singa surgawi, dan berbagai bentuk makhluk hidup lainnya. Dia telah berkultivasi hingga tahap keempat kemampuan ilahi, alam yin-yang. Jika dia sekarang dapat berkultivasi hingga tahap kelima, alam manusia surga, dia akan mampu memurnikan artefak spiritual sendiri, memberikannya kepada murid-murid dalam dan luar di bawahnya, membangun kekuatannya sendiri, menduduki suatu wilayah, dan membentuk faksi. Setelah kembali ke sekte Yuhua, dia juga akan menjadi tokoh terkemuka di antara murid-murid sejati. Dengan kekuatan sihir 100.000 kuda yang berpacu, pedang iblis langit darah, kuali 5 raja penjara, dan metode rahasianya yang tersembunyi, dia akan mampu berdiri sejajar dengan Nan Wan Luo, Dong Ling Xiao, 11 Jialan, dan Bei Yao Guang. Tahap keempat dari kemampuan ilahi, alam yin-yang, meskipun menakjubkan, sebenarnya hanyalah tahap transisi. Hanya ketika Ki sejati memahami yin dan yang barulah ia dapat berkomunikasi dengan langit dan manusia, memadatkan berbagai formasi agung, benar-benar memasuki tempat suci batin, memperpanjang hidup, dan memurnikan berbagai kemampuan ilahi tanpa konflik Ki sejati. Itu persis seperti alam fisik, tahap keempat dari alam fisik, alam kaku lembut, dan tahap kelima, alam kekuatan ilahi. Hanya dengan memahami transformasi kekakuan dan kelembutan seseorang dapat memiliki kekuatan ilahi. Di istana abadi ini, tanpa menyadari berlalunya waktu, ia sepenuhnya mengembangkan kekuatan sihirnya. Setiap kali ia menghadapi kesulitan dalam kultivasinya, ia akan bertanya kepada orang misterius itu. Orang misterius itu juga merasa bosan dan menjawab setiap pertanyaan. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan asal-usulnya kepada Fang Han. Demikianlah, hari-hari berlalu, dan pikiran Fang Han tetap tenang seperti air yang tenang. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. Apa itu yin dan yang? 2 melahirkan 3, itulah yin dan yang. Apakah surga dan manusia itu? Keduanya berinteraksi, saling menguatkan satu sama lain, segala sesuatu mengembun, energi vital disintesis, tumbuhan berbuah, matahari dan bulan berputar, angin dan api mengalir, awan berputar, alam tak pernah berhenti, inilah surga dan manusia. Di dalam aula besar Grand Origin Immortal Mansion, serangkaian pertanyaan dan jawaban bergema. Fang Han dan sosok misterius itu terlibat dalam dialog, di mana Fang Han bertanya dan sosok misterius itu menjawab. Setiap percakapan sangat bermakna, secara langsung menunjuk pada aspek-aspek penting dari kultivasi yang mengarah pada pencerahan pikiran dan transformasi jiwa. Mengembangkan kemampuan ilahi terutama melibatkan transformasi jiwa. Mengembangkan tubuh fisik, di sisi lain, melibatkan perubahan struktur tubuh. Bagi mereka yang mengembangkan kemampuan ilahi, memahami satu kalimat saja dapat langsung mengatur ulang kekuatan magis mereka yang mengarah pada transformasi baru. Jika mereka gagal memahami kalimat tersebut, mereka tidak akan mengalami kemajuan. Namun, bagi mereka yang mengembangkan tubuh fisik, latihan harian yang konsisten dengan nutrisi yang cukup memungkinkan peningkatan bertahap dan berkelanjutan. Inilah perbedaan antara mengembangkan kemampuan ilahi dan mengembangkan tubuh fisik. Fang Han berlatih, tanpa menyadari berlalunya waktu. 10 tahun berlalu dalam kabut yang samar. Kali ini, benar-benar merupakan periode kultivasi yang terpencil dan berat.
Apalagi yang bisa dilakukan seseorang di tempat tinggal abadi seperti ini? Bahkan jika dia ingin menjelajah, tidak ada jalan untuk melakukannya. Selama 10 tahun ini, kultivasi Fang Han juga berkembang pesat. Meskipun dia belum mencapai alam manusia surga, kultivasinya pada lapisan keempat kemampuan ilahi, alam yin yang, telah menjadi sangat halus dan mahir. Dengan sekali sentuhan energi vitalnya, dia dapat mengubahnya menjadi berbagai burung, binatang buas, serangga, ikan, hutan, ombak, gunung, dan sebagainya. Bulan terang bersinar menembus pepohonan pinus, dan mata air jernih mengalir di atas bebatuan. Perubahan. Fang Han melepaskan energi vital kaisar kayu miliknya, yang meresap ke seluruh aula, secara bertahap berubah. Seperti seorang pelukis hebat, dia dengan teliti membuat sketsa sebuah gambar. Pertama, bulan yang terang, tinggi di atas, bersinar seperti cakram perak, memancarkan cahayanya yang sejuk, kemudian, hutan pinus, dan di tengah-tengah pohon pinus, mata air jernih mengalir dan bergemericik, dengan ikan-ikan berenang di dalamnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan pohon-pohon pinus bergoyang dan berdesir, menciptakan pemandangan yang indah. Sang iblis perempuan menyaksikan seluruh aula berubah menjadi dunia yang dipenuhi cahaya bulan terang, pohon pinus, dan mata air jernih. Ia mendapati dirinya berada di dalamnya, merasa seolah-olah itu nyata sekaligus ilusi. Ia dengan cepat mengulurkan tangannya ke mata air jernih itu, dan memang, ia merasakan hawa dingin yang menusuk saat air mata air mengalir lembut di atas jari-jarinya. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, ia menangkap seekor ikan yang berenang di mata air jernih itu. Terkejut, ikan itu segera meronta-ronta, memercikkan air dengan keras. Ini nyata, seru iblis perempuan itu dengan terkejut. Itu palsu. Semuanya berasal dari energi vital Taoisku. Ini adalah teknik yang kupahami setelah mengerti yin dan yang, suara Fang Han terdengar. Segera setelah itu, bulan yang terang, pohon pinus, air mata air, dan ikan yang berenang-renang semuanya lenyap dengan suara lembut, berubah menjadi aliran energi yang diserap kembali ke dalam pikiran Fang Han. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 10 tahun, kau mampu mengembangkan kemampuan ilahi tingkat keempat, alam yin yang, hingga mencapai tingkat seperti ini. Sungguh luar biasa. Orang misterius itu memuji Fang Han, melihat ilusi-ilusinya yang tampak sangat nyata. Sayangnya, setelah 10 tahun, aku masih belum menembus ranah yin yang. Jika aku berada di luar, berlatih selama 10 tahun mungkin bahkan tidak akan membawaku ke tahap ini. Sepertinya pernyataan sombongku tentang menantang Hua Tiandu dalam 10 tahun memang tidak dapat diandalkan. Fang Han menghela napas. Selama 10 tahun ini, dia telah mencerna dan memahami sepenuhnya seni Kaisar Azur dan Kaisar Kayu. Dengan sosok misterius sebagai guru yang luar biasa, yang menjawab semua pertanyaan sulitnya, kultivasinya berkembang pesat. Dia secara sistematis memperbaiki kekurangan yang disebabkan oleh kultivasi yang terlalu cepat, dan fondasinya dibangun dengan kokoh, satu persatu. Lagi pula, setelah berlatih selama 10 tahun, dengan keheningan yang melahirkan gerakan, teknik-teknik Taoisme yang dia pahami sungguh luar biasa. Selama waktu ini, dia juga memahami sepenuhnya seni pemutus agung. Begitu dia mencapai alam manusia surga, dia akan segera mengolahnya, dan kekuatannya akan tak terkalahkan. Meskipun tidak ada peningkatan signifikan dalam ranah kekuatan sihirnya, pemahamannya tentang kultivasi jelas telah menjadikannya seorang ahli, meletakkan dasar yang kokoh untuk latihannya di masa depan. Pertemuan Fang Han di Istana Abadi Asal Agung benar-benar sebuah keberuntungan. Dia tidak mungkin menerima begitu banyak bimbingan di Sekte Transformasi Bulu. Sosok misterius itu sedang menganggur dan bosan, memberikan bimbingan harian yang mendatangkan manfaat luar biasa. Semua tempat yang sebelumnya dianggap Fang Han sebagai tempat yang samar, kini telah dipahaminya dengan saksama. Itu bukan apa-apa. Hua Tiandu menerima garis keturunan Panu Immortal Venerable, jadi dia tentu saja sangat kuat. Namun, kau memiliki pohon dunia. Selama kau memeliharanya dan menunggunya tumbuh, benar-benar terhubung dengan alam abadi, bahkan jika Panu Immortal Venerable muncul kembali, dia tidak akan menjadi lawanmu. Mendengar Fang Han mendesah tentang perjanjian 10 tahunnya dengan Hua Tiandu, orang misterius itu tertawa terbahak-bahak. Agar pohon dunia tumbuh, 100 juta tahun pun tidak akan cukup. Bahkan para ahli dari klan Protos pun tidak memiliki umur selama itu, yang tiba-tiba menyela. Hehe, kau naga kecil, kau ternyata tahu tentang klan Protos. Selama dekade terakhir, orang misterius itu telah banyak berbincang dengan Yan dan tahu bahwa naga kecil ini adalah keturunan naga dari sungai suci mata air kuning. Itu belum seberapa. Kita bahkan berhasil menangkap 2 anggota klan Protos, yang memperlihatkan mayat 2 anggota klan Protos tersebut. Mendengar itu, bahkan nada suara orang misterius itu pun menunjukkan keterkejutan yang mendalam, kembalinya klan Protos berarti kekacauan besar di langit dan bumi.
Aku tidak percaya bahwa perang pembunuh dewa 10.000 tahun yang lalu, yang mengguncang semua alam dan menyebabkan banyak dewa Protoss gugur, termasuk dewa abadi Panu yang tewas di tangan klan Protoss, mereka jelas-jelas dimusnahkan saat itu. Hehe, dengan kembalinya klan Protoss dan kekacauan di langit dan bumi, mungkin ini kesempatanmu untuk bebas, fosil tua. Yan menggoda. Dia langsung menyebut orang misterius itu fosil tua, dan pihak lain tidak marah, malah, dia tampak menikmatinya. Orang misterius itu tertawa terbahak-bahak lagi, naga kecilmu memang memiliki kultivasi, tetapi sayangnya kau telah kehilangan kekuatanmu. Aku ingin tahu kapan kau bisa pulih. Namun, pohon dunia telah diputus oleh Raja Suci leluhur klan Protoss sejak lama sekali, dan kemudian hancur berkeping-keping, dengan pecahannya tersebar di seluruh langit dan bumi. Jika kau dapat mengumpulkan pecahan-pecahan itu satu persatu dan mengintegrasikannya ke dalam tunas, mungkin kau dapat dengan cepat memulihkan beberapa keajaiban pohon itu, menghemat waktu dalam memeliharanya. Sayangnya, kekuatan ilahi klan Protoss sangat misterius, dan aku tidak dapat memahami rahasianya. Kekuatan ilahi ini pada dasarnya berbeda dari kemampuan ilahi lainnya. Fang Han tiba-tiba berpikir keras, aku ingin tahu apakah senior mengetahui asal-usul kekuatan ilahi klan Protoss ini. Pertanyaanmu tepat. Kau memiliki mayat-mayat klan dewa sejak lama, seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Tahukah kau mengapa Raja Dewa leluhur klan Protoss menebang pohon dunia saat itu? Orang misterius itu tiba-tiba menjadi agak bersemangat, karena pohon dunia merupakan ancaman fatal bagi klan Protoss. Setiap anggota klan Protoss yang bersentuhan dengan pohon dunia akan benar-benar terkuras energinya, bahkan tidak menyisakan setitik pun. Ini karena klan dewa lahir dari energi asli paling misterius antara langit dan bumi, sama seperti energi spiritual alam abadi. Mereka semua adalah nutrisi bagi pohon dunia. Kau tidak dapat langsung menyerap kekuatan ilahi, tetapi setelah diberi nutrisi dan diubah oleh pohon dunia, kau dapat memanfaatkannya. Meskipun itu tidak akan meningkatkan kekuatan sihirmu secara signifikan, itu dapat memungkinkanmu untuk memahami esensi dunia lebih dalam. Dengan demikian, kau dapat dengan cepat memasuki alam rahasia surga manusia. Hubungan antara surga dan manusia sesederhana itu. Haha, jadi begitulah. Ini seperti manusia tidak bisa langsung memakan kotoran, tetapi jika kotoran digunakan untuk memupuk sayuran, dan sayuran itu tumbuh, kita bisa memakannya. Yan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah mempelajari cara menyerap kekuatan ilahi, tetapi aku tidak pernah menyangka akan sesederhana ini. Fang Han, coba saja. Fang Han sudah memahami maksudnya dan dengan cepat mengaktifkan pohon dunia di dahinya. Akarnya mencuat, menancap kuat pada salah satu mayat klan dewa. Seketika itu juga, mayat tersebut menyusut, seolah-olah semua darahnya telah terkuras. Fang Han merasakan aliran, kekuatan ilahi, benar-benar diserap oleh pohon dunia dan menyatu ke dalam tubuh pohon, seolah-olah pohon itu telah menerima pemulihan yang besar. Daun yang semula diberikan kepada iblis wanita itu benar-benar menumbuhkan tunas baru lagi. Selama 10 tahun kultivasi ini, iblis wanita itu juga telah memurnikan daun itu dan berhasil mengkultivasi ki sejati, tetapi dia masih jauh dari memasuki tahap ketiga kemampuan ilahi, alam energi vital. Namun, kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai kekuatan 800 kuda ganas yang sedang berlari kencang. Ini adalah kekuatan ilahi. Fang Han memang merasakan energi vital yang halus namun misterius dipancarkan dari pohon dunia dan diserap ke dalam pikirannya. Seketika, seolah-olah orang rabun memakai kacamata, seluruh dunia menjadi jelas. Ia seolah melihat bahwa langit dan bumi dipenuhi dengan energi vital yang tak terbatas, dan berbagai kekuatan lain melayang-layang di sekitarnya. Beberapa dapat diserap oleh tubuh manusia, sementara yang lain, jika diserap, akan menyebabkan bahaya besar. Ketika kekuatan ilahi memasuki pikirannya, kekuatannya tidak bertambah, tetapi sebuah jendela terbuka di hadapan matanya, membuat dunia menjadi lebih jelas. Pegunungan dan sungai di dunia semuanya tersusun dari partikel energi vital yang sangat kecil. Komposisi mereka mengikuti pola misterius, yang disebut formasi. Batasan antara surga dan manusia, pemahaman tentang surga dan manusia, tampaknya telah runtuh pada saat ini. Dia, yang telah mencapai kesuksesan besar di alam yin-yang, memperoleh wawasan baru. Bagaimana bisa? Klan Protoss memang luar biasa, bukan? Energi vital mereka dapat memperluas pandanganmu dan memajukan kultivasimu lebih jauh. Kau sudah membuka setengah jendela. Asalkan kau merenung dengan teliti selama beberapa tahun, memasuki tahap kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, tidak akan sulit. Pada saat itu, umurmu akan meningkat pesat, dan kau akan mampu menguraikan ramuan emas itu, memiliki 28 kemampuan ilahi secara bersamaan. Orang misterius itu mendecakkan lidah tanda kagum, dulu aku tidak seberuntung ini. Keberuntungan macam apa ini bagiku? Aku mendapatkan artefak Dao, tapi rusak. Aku mendapatkan pohon dunia, tapi hanya berupa pecahan. Sekarang aku terjebak di istana abadi Grand Primordium ini, tak hidup dan tak mati, tak tahu kapan aku bisa keluar.
Itu tidak penting bagiku, tapi si iblis kehabisan makanan dan air, sudah berada di jalan buntu. Dalam beberapa tahun lagi, nasibnya akan mengerikan. Mendengar orang misterius itu mengatakan bahwa dia beruntung, Fang Han menggelengkan kepalanya. Karena dia melihat bahwa iblis betina itu sudah kehabisan air dan makanan, pil jiwa yang baru lahir, pil emas perpanjangan hidup, dan pil darah, miliknya yang asli semuanya telah habis. Meskipun sebagian dari lebih dari 100.000, pil agung langit biru, masih tersisa, pil-pil itu tidak akan bertahan selama 10 tahun lagi. Adapun, air suci Namyang, kini hanya tersisa beberapa tetes saja. Meskipun Fang Han terus-menerus dipasok energi spiritual alam abadi oleh pohon dunia, sang iblis wanita tidak. Jika ini berlanjut selama 10 atau 20 tahun lagi, dia akan kehabisan persediaan dan meninggal. Dan terperangkap di sini, siapa yang tahu berapa lama lagi? 60 tahun? 120 tahun? 3 hingga 500 tahun? Atau bahkan mati karena usia tua di sini? Fang Han jelas tidak memiliki kemampuan ilahi yang hebat seperti orang misterius itu, dia pasti akan mati karena usia tua terlebih dahulu, seperti kerangka-kerangka di aula utama, yang akhirnya berubah menjadi debu. Seandainya aku tahu ini, aku pasti sudah menyimpan lebih banyak ramuan dan air di diagram mata air kuning untuk bersiap menghadapi situasi yang sangat genting seperti itu. Jika iblis betina itu benar-benar tidak mampu bertahan, aku tidak punya pilihan selain mentransfer energi vital kepadanya untuk mempertahankan hidupnya. Untungnya, saat kami masuk, Hua Tiandu telah menangkap Long Xuan, jika tidak, dengan satu orang lagi, akan jauh lebih sulit. Fang Han berpikir sejenak, lalu duduk bersila, melanjutkan kultivasi dan pemahaman, berusaha untuk menembus alam manusia surga sesegera mungkin. Kemudian dia akan menguraikan inti emasnya dan mengembangkan 28 jenis kemampuan ilahi. Adapun mayat ras Protoss yang tersisa, Fang Han tidak berencana untuk menyerapnya, karena menyerapnya tidak akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia akan menunggu hingga menguasai 28 kemampuan ilahi, lalu melihat apakah dia bisa memurnikan mayat itu menjadi ramuan yang meningkatkan umur panjang. Senior, kira-kira berapa tahun lagi yang dibutuhkan agar saya bisa memasuki alam manusia surga? Fang Han berlatih sejenak, merasakan bahwa ki sejatinya telah sempurna dan dia telah mengintegrasikan kekuatan dewa, membuka jendela surgawinya untuk merasakan langit dan manusia. Namun, dia selalu tidak bisa mengambil langkah setengah itu, merasa ada hambatan, jadi dia bertanya kepada orang misterius itu. Setidaknya 5 tahun, paling lama 8 tahun. Namun, jurus Azur Emperor Wood Emperor Art Anda telah mencapai puncaknya sekarang, memang sulit untuk menembus level tersebut dengan meningkatkannya lebih lanjut. Mungkin Anda sebaiknya beralih ke teknik pengembangan keterampilan lain. Sebagai contoh, Yama Golden Body Anda dapat mengembangkannya kembali. Anda tahu, tubuh fisik adalah harta yang berharga, mengembangkan kemampuan ilahi sepenuhnya bergantung padanya. Aku merasa tubuh fisikmu agak kurang dan belum selaras dengan seni kaisar kayu. Anda bisa mencoba membudidayakannya. Sosok misterius itu memiliki wawasan yang tajam dan seringkali memunculkan ide-ide brilian. Lagi pula, pengalaman kultivasi pihak lain bahkan melampaui Yan, apalagi Fang Han. Mengembangkan tubuh emas Yama? Sayangnya, tidak ada ki elemen bumi di sini. Bagaimana aku bisa mengembangkannya? Aku mengembangkan ki sejati kaisar kayu karena pohon dunia. Fang Han terkejut, dia telah mempertimbangkan untuk mengolah tubuh emas Yama, tetapi syarat pertama adalah menyerap ki inti bumi dan inti wutu. Dia sama sekali tidak bisa merasakan tanah di sini, sehingga bercocok tanam menjadi mustahil. Tidak masalah, kamu bisa berkomunikasi dengannya secara perlahan menggunakan pohon dunia. Mungkin Anda akan bisa merasakan bumi. Jika kau benar-benar mampu, maka benturan energi bumi dan kayu, serta dampaknya pada tubuh fisik dan kekuatan sihirmu, akan menjadi metode yang baik untuk menembus ke alam manusia surga, jelas orang misterius itu dengan sabar dan teliti. Berbagai metode untuk menembus alam semesta mengalir dari mulutnya, mencerahkan Fang Han. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan senior dan mencobanya. Fang Han mengerahkan ki dan darah tubuh fisiknya, dengan ganas mengaktifkan tubuh emas Yama, dan mengerahkan dirinya untuk merasakan bumi, mencoba berkomunikasi dengan langit dan manusia serta memanggil ki elemen bumi. Mata kebijaksanaan tak terbatas, kebijaksanaan luas yang sempurna, kesucianku yang sakral, teratai yang bersih. Di dalam aula megah ini, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Namun, Fang Han dapat merasakan dunia luar secara samar melalui pohon dunia, terutama setelah ia berkultivasi hingga tahap keempat kemampuan ilahi, alam yin-yang, persepsinya menjadi semakin jelas. Sekarang, saat dia mulai mengolah tubuh emas Yama, dia memang sepertinya merasakan jejak samar ki elemen bumi, tetapi dia tidak bisa menyerapnya sendiri. Mengerti? Seketika itu juga, Fang Han menangkap secuil esensi bumi, dan, kehendak spiritualnya, menerkam ke depan seperti harimau lapar, menyelam jauh ke dalam pohon dunia, meluas keluar, dan berkelana melalui ruang waktu yang terlipat. Pohon dunia sangatlah misterius,
ruang dan waktu di dalam aula besar ini tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Namun, akar pohon dunia dapat melipat ruang waktu, menembus kemana-mana. Roh Fang Han, setelah mengalami pelipatan ruang waktu, juga merembes keluar secuil, seolah-olah mengalami perjalanan yang menakjubkan, memperoleh banyak hal. Secercah esensi bumi ditemukan oleh Fang Han, direbut, dan secara paksa ditarik ke akar pohon dunia, lalu dipindahkan ke tubuhnya. Seketika itu juga, energi kristal kuning berkilauan, esensi wutu sejati, menyebar di sekelilingnya. Pohon dunia sungguh menakjubkan, puji orang misterius itu sambil mendecakkan lidah. Namun, Fang Han tidak mendengar kata-kata orang misterius itu, dia sepenuhnya berkonsentrasi pada pengoperasian tubuh emas Yama, menyerap sejumlah besar ki esensi bumi. Energi elemen bumi di sekitar tubuhnya semakin menguat. 1 tahun lagi telah berlalu. Energi elemen bumi di tubuhnya membentuk cangkang telur berwarna kuning kristal, sepenuhnya menyelimuti tubuhnya, dengan kekuatan luar biasa yang bergejolak di dalamnya, seolah-olah sedang membangkitkan dewa yang perkasa. Di antara 5 unsur, bumi adalah pusatnya, memiliki kekuatan terbesar dan paling mendalam. Di antara 5 kemampuan ilahi iblis agung milik Kaisar, Dao Kaisar Bumi milik Kaisar Kuning adalah yang paling mendalam dan agung. Fang Han kini bersiap untuk memurnikan kemampuan ilahi ini, tubuh emas Yamanya sebelumnya hanya untuk latihan fisik dan tidak terkait dengan kekuatan sihir atau ki sejati, jika tidak, tubuh itu akan meledak dan tidak menyisakan tulang. Kini, Fang Han, mengikuti saran orang misterius itu, berencana untuk mencampur energi bumi dan kayu selama penyelesaian besar alam Yin Yang, dan menerobos ke alam manusia surga di tengah ledakan tersebut. 2 tahun berlalu. Energi elemen bumi pada tubuh Fang Han berwarna kuning keemasan yang cemerlang, seperti cangkang telur emas, dan sebenarnya memiliki aura sebuah gunung. Saatnya tiba. Fang Han merasa telah mengumpulkan cukup esensi bumi dan energi elemen wutu di sekeliling tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba menariknya ke dalam tubuhnya, di mana benda itu bertabrakan dengan ki sejati Kaisar Kayu. Seketika itu juga, serangkaian ledakan terjadi di dalam tubuhnya, dan darah mengalir dari ke-7 lubang tubuhnya. Secara khusus, sebagian otot di tubuhnya tampak meledak dan terlepas, dan seluruh kerangkanya juga meledak dari dalam. Dalam benaknya, juga terdengar suara letupan terus-menerus, seperti petasan, pemandangan yang mengejutkan. Ada apa? Sang iblis wanita melompat ketakutan. Dalam keadaan seperti ini, siapapun akan berpikir Fang Han akan meledak dan mati. Benturan energi tanah dan kayu itu berbahaya, tetapi dia bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Orang misterius itu juga mengamati Fang Han dengan cermat. Saya harap dia bisa menembus batasan ini. Tepat ketika orang misterius itu berbicara, ledakan di dalam tubuh Fang Han tiba-tiba berhenti. 2 aliran energi, satu berwarna kuning murni dan satu berwarna hijau murni, tiba-tiba menyembur keluar dari ubun-ubun kepalanya, mengalir deras ke bawah tanpa henti. Noda darah akibat ledakan di tubuhnya telah sepenuhnya hilang setelah dibersihkan. Energi bumi dan kayu, masing-masing pada tempatnya, Kaisar Kayu kembali ke hati, Kaisar Bumi kembali ke limpa. 5 organ Zhang, 5 elemen, susunan agung manusia langit. Teriakan-teriakan menggema dari mulutnya. 2 aliran energi bumi dan kayu ini berubah menjadi pusaran yang berputar-putar, mengalir seperti nebula. Mereka memasuki tubuhnya, ki sejati Kaisar Kayu memasuki hatinya, sementara ki sejati Kaisar Bumi memasuki limpanya. 2 pusaran air itu adalah formasi. Formasi yang terkondensasi dari ki sejati. Pada saat itu juga, Fang Han menembus batas manusia langit, memasuki tahap kelima kemampuan ilahi, alam manusia langit. Sejak saat itu, ia dapat memurnikan artefak spiritual, dan setelah memperoleh harta surgawi dan keajaiban duniawi, ia juga dapat memurnikan artefak berharga. Dia bahkan bisa disebut manusia sejati. Hati termasuk dalam elemen kayu, limpa dalam elemen tanah, jantung dalam elemen api, paru-paru dalam elemen logam, dan ginjal dalam elemen air. Dengan terobosan ke alam manusia surga ini, dia memurnikan ki sejati Kaisar Kayu menjadi formasi besar, menyembunyikannya di hatinya, dan memadatkan ki sejati Kaisar Bumi menjadi formasi besar, menyembunyikannya di limpa dan perutnya. Namun, ki sejati Kaisar Kayu milik Fang Han jauh lebih mendalam, sedangkan ki sejati Kaisar Bumi baru saja terkondensasi, perbedaan antara keduanya tak terukur. Namun, susunan energi besar 2 elemen bumi kayu sepenuhnya mengaktifkan fungsi hati dan limpa. Seketika itu juga, kekuatan fisik Fang Han melonjak. Gelombang energi menyembur dari pori-porinya, menyebabkan ledakan sonik di mana-mana. Dengan sedikit gerakan di aula utama, ilusi muncul di mana-mana, dan seluruh tubuhnya, seperti pedang terbang, memancarkan gelombang energi yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ini murni kekuatan tubuh fisik. Ki sejati yang mengembun menjadi susunan besar dan memasuki tubuh fisik, menyatu dengannya, inilah sebabnya umur hidupnya bertambah 800 tahun. Seorang master dari alam manusia surga. Tahap kelima dari kemampuan ilahi, bukan hal yang sepele. Ini juga merupakan perubahan kualitatif dalam ranah kemampuan ilahi.
Namun, dengan energi tanah dan kayu yang memasuki tubuhnya, Fang Han jelas merasakan bahwa kelima elemen di dalam tubuhnya tidak seimbang. Energi kayu adalah yang terkuat, menyebabkan rasa panas yang hebat di hati, diikuti oleh limpa, sementara jantung, paru-paru, dan ginjal adalah yang terlemah. Bendera burung merah tua. Dengan sebuah pikiran, bendera burung merah tua, harta karun yang ditinggalkan oleh Pri Huoyun, terbang ke atas. Setelah Fang Han membasuhnya dengan air suci mata air kuning, kobaran api yang hebat langsung muncul, dan api tak berujung menyembur keluar dari bendera tersebut. Yan, bantu aku. Fang Han meraung, dan Yan pun langsung bertindak. Nyala api bendera burung merah berubah drastis, perlahan mengembun, dan akhirnya berubah menjadi dua kaisar mulia, sosok perempuan. Kaisar dan figur perempuan ini, keduanya memegang tongkat kerajaan berapi, persis menyerupai kaisar merah dan kaisar api. Pada saat itu, Fang Han telah mengembangkan Ki Kaisar Api Kaisar Merah. Kedua kaisar itu secara bertahap berubah menjadi formasi besar, pola berapi-api, menyusut dan memasuki jantung tubuhnya. Boom! Fang Han merasakan bahwa fungsi jantungnya sangat kuat, setiap detaknya bisa menghancurkan baja. Luar biasa! Awalnya, untuk mengolah Ki Kaisar Api Kaisar Merah dan mengumpulkan api langit dan bumi, aku membutuhkan setidaknya 60 tahun usaha keras. Sekarang, dengan melarutkan bendera burung merah dan memperoleh esensi api, berapa banyak kultivasi yang telah kusimpan? Fang Han berpikir dalam hati. Panji burung merah, kristalisasi esensi api, ditempa oleh Dewa Huoyun, yang telah menghabiskan banyak material surgawi dan harta duniawi serta bertahun-tahun berusaha keras. Kini, Fang Han telah mencuri semua kerja keras itu, yang bagaikan kue yang jatuh dari langit, keuntungan tanpa usaha. Namun, mendapatkan Vermilion Bird Banner bukanlah sesuatu yang mudah. Keuntungan paling mudah didapatkan adalah Golden Core. Inti emas Dewa Huoyun ini mengandung 28 kemampuan ilahi, yang masing-masing membutuhkan latihan keras selama bertahun-tahun. Misalnya, untuk menguasai bencana angin matahari hitam, seseorang harus menjelajah ke wilayah ruang angkasa yang sangat berbahaya untuk menyerap kekuatan penghancur badai matahari hitam. Menurut teknik Taoist Xuanmen, dibutuhkan hampir 100 tahun latihan tekun untuk berhasil. Sekalipun Fang Han mempelajari metode penyempurnaan, bencana angin matahari hitam, sekarang, itu tetap akan membutuhkan kerja keras selama 100 tahun. Namun sekarang, hanya dengan menyingkirkan dan memurnikan kemampuan ilahi, bencana angin matahari hitam, ini, dia dapat langsung berhasil, dan kekuatannya akan sangat besar, bahkan melampaui kekuatan Zhao Xuanyi. Kemampuan ilahi Immortal Huoyun pada dasarnya lebih unggul daripada Zhao Xuanyi. Dan ini hanyalah satu kemampuan ilahi tunggal, bencana angin matahari hitam. Kemampuan ilahi yang terkandung dalam inti emas ini juga mencakup bencana api matahari agung, Dao abadi, Dao Go Xuan, seni pergeseran gunung jiwa bumi, seni berkah, dan banyak lainnya. Masing-masing merupakan kemampuan ilahi yang sangat sulit dikuasai dengan manfaat yang sangat besar. Masing-masing kemampuan ilahi ini membutuhkan waktu antara 20 atau 30 tahun hingga 60 tahun penuh, atau bahkan lebih dari 100 tahun, untuk dikembangkan dengan sukses. Huoyun yang abadi hidup selama lebih dari 1000 tahun. Dia menghabiskan hampir 80% hidupnya untuk mengolah inti emas ini, yang menunjukkan upaya besar, kerja keras, dan tahun-tahun melelahkan yang dia curahkan untuknya. Namun sekarang, inti emas itu jatuh ke tangan Fang Han, dan menjadi gaun pengantin untuk orang lain. 1000 tahun usaha yang melelahkan. Semuanya dicuri. Begitu Fang Han mengeluarkan inti emas, pikirannya langsung dipenuhi kekuatan, dan matanya memancarkan sinar cahaya menyilaukan yang menembus inti emas. Energi Kaisar Kayu Gangki miliknya, yang terkondensasi menjadi formasi besar, telah sepenuhnya menyatu ke dalam hatinya, menyebabkan penglihatannya meningkat drastis, memungkinkannya untuk memancarkan roh penangkap jiwa. Semakin kuat hati, semakin cerah mata. Inilah juga alasan mengapa orang dengan penglihatan buruk sering mengonsumsi hati hewan. Di antara organ dalam Fang Han, hatinya saat ini adalah yang terkuat. Lagi pula, Kaisar Kayu Gangki adalah kemampuan ilahi yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, melampaui segalanya. Bahkan Kaisar Api Gangki yang baru dikembangkan pun jauh lebih rendah, apalagi Kaisar Bumi Gangki. Energi dari matanya melesat keluar dengan ganas, meledak di inti emas, tetapi seluruh inti emas tetap tidak bergerak. Baru setelah Yan meraung seperti naga dan diagram mata air kuning berubah menjadi kabut tebal yang bergulir, menyelimuti inti emas ini, yang berisi 28 kemampuan ilahi yang hebat, mulai terurai dan meleleh. Kini, baik Fang Han maupun Yan adalah ahli di alam manusia langit, berada di tingkat kelima kemampuan ilahi, mampu memadatkan berbagai formasi besar. Meskipun Fang Han baru saja memasuki alam manusia surga, dan belum sepenuhnya memadatkan kelima elemen, hal itu tidak menghalanginya untuk mengoperasikan formasi besar guna membantu Yan. Yan, seorang ahli sihir naga yang licik dan menguasai ilmu iblis tingkat tinggi, dibantu oleh artefak Dao diagram mata air kuning,
mendapati bahwa menguraikan inti emas bukanlah tugas yang sulit. Terutama karena pemilik inti emas ini sudah meninggal. Jika pemilik inti emas masih hidup, satu pikiran saja akan menyebabkan inti emas itu meledak. Bahkan para ahli di alam rahasia panjang umur pun tidak akan mampu memurnikannya. Namun sekarang, itu hanyalah objek tak bernyawa, memungkinkan Fang Han dan Yan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Bulan-bulan berlalu, dan kemudian, tiba-tiba suatu hari, awan kuning pada diagram mata air kuning tiba-tiba menghilang, berputar-putar kemana-mana, dan di dalam awan kuning itu, muncul 28 formasi besar. Mereka tiba-tiba muncul. Setiap formasi besar berdenyut dengan kekuatan yang meluap. Setiap formasi agung mengandung hukum kemampuan ilahi yang harus dikembangkan dengan susah payah oleh para ahli selama 100 tahun untuk mencapainya. Fang Han, kenapa kau tidak menyalurkan kekuatan sihirmu ke dalam mereka, memurnikan mereka satu persatu, menjadikan mereka kemampuan ilahi milikmu sendiri? Yan meraung. Bagus. Fang Han tidak lagi ragu-ragu. Dalam benaknya, metode kultivasi dari 28 kemampuan ilahi itu berkelebat dengan cepat. Selama beberapa hari terakhir, saat ia memahami inti emas, ia telah mengerti bagaimana berbagai kemampuan ilahi di dalamnya dikultivasi. Terlebih lagi, ia juga mendapat bimbingan dari orang misterius itu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan 28 aliran kekuatan sihir murni. Begitu menyentuh 28 formasi besar itu, kekuatan tersebut langsung meresap ke dalamnya, dan dia mulai berkultivasi sesuai dengan mantra. Fang Han awalnya memiliki kemampuan untuk memfokuskan pikirannya pada 100 tugas secara bersamaan. Sekarang, mengolah 28 kemampuan ilahi sekaligus menjadi hal yang alami baginya. Tentu saja, ini juga karena kerangka dari 28 kemampuan ilahi tersebut sudah ada. Yang perlu dilakukan Fang Han hanyalah masuk, tidak seperti orang lain yang harus menempa dan membangun kemampuan ilahi mereka sedikit demi sedikit. Setelah 8 hari 8 malam, 28 formasi yang bersinar seperti gugusan bintang itu tiba-tiba menyusut, melompat dan berubah menjadi pola-pola individual yang memasuki pikiran Fang Han. Di sekeliling tubuh Fang Han, badai dahsyat berputar-putar, dan kekuatan sihirnya melonjak sekali lagi. Kekuatan aslinya, setara dengan 10.000 kuda yang sedang berlari kencang, kini meningkat beberapa kali lipat, seolah-olah dia telah mengonsumsi pil panjang umur yang mengamuk. 200.000, 300.000, 500.000. Akhirnya, lonjakan kekuatan sihir itu berhenti. Fang Han merasa kekuatan sihirnya telah meningkat 5 kali lipat. Semua 28 kemampuan ilahi telah memasuki pikirannya. Selain itu, ketiga tato singa surgawi di tubuhnya benar-benar lenyap, menyatu menjadi satu entitas tunggal, berubah menjadi kemampuan ilahi singa surgawi yang juga memasuki pikirannya. Namun, dia tidak menyebarkan 28 kemampuan ilahi itu ke organ dalam tubuhnya. Ini karena kultivasinya terutama berfokus pada 5 kaisar iblis agung, dan inti emasnya di masa depan juga akan didasarkan pada 5 kaisar iblis agung. Ketika dia memadatkan inti emasnya, itu bukan hanya 28 kemampuan ilahi, tetapi 30, 50, atau bahkan lebih. Semakin banyak kemampuan ilahi dan harta karun magis yang terkandung di dalamnya, semakin besar kekuatan inti emas. Ini adalah fenomena yang tak terhindarkan. Kau baru berada di alam manusia surga, namun sementara para ahli biasa memiliki kekuatan 10.000 kuda yang berlari kencang, kau memiliki 500.000 tenaga kuda, 50 kali lebih banyak daripada mereka. Sepertinya kau benar-benar anak kesayangan surga, seseorang dengan takdir keabadian yang agung. Selama kau bisa keluar, masih ada harapan untuk alam rahasia panjang umur. Orang misterius itu mendecakkan lidahnya karena heran. Mencapai alam rahasia panjang umur adalah hal yang mustahil bagi orang biasa. Bahkan dengan pertemuan yang menguntungkan pun, itu tidak cukup. Bahkan dengan semua pertemuan menguntungkan yang telah dialami Fang Han sejauh ini, dia hanya memiliki sedikit harapan. Bagaimana mungkin menjadi raksasa kuno semudah itu? Ketekunan yang besar, kebijaksanaan yang besar, keberuntungan yang besar, dan kekayaan yang besar, tidak boleh ada yang kurang. Kami sudah berada di sini selama 15 tahun, yang kira-kira 15 hari di luar sana. Mencapai alam manusia surga dalam 15 tahun memang merupakan kemajuan yang pesat. Yan, melihat kemampuan ilahi Fang Han yang telah terbentuk sempurna dan dia memiliki 31 kemampuan ilahi, hampir setara dengan dirinya, tidak dapat menahan diri untuk menghela napas penuh emosi. Kaisar kayu, kaisar bumi, dan kaisar api, 3 kemampuan ilahi, ditambah 28 kemampuan ilahi dari inti emas. Awalnya, kemampuan ilahi singa surgawi juga merupakan kemampuan ilahi, tetapi inti emas sudah mengandungnya. Jadi Fang Han melebur 3 singa surgawi bawaan Yao Dian, Yu Fen, dan Xia Yu ke dalamnya. Meskipun ketiga singa surgawi bawaan ini tampak kuat bagi orang lain, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kemampuan ilahi singa surgawi pada inti emas. Lagi pula, Immortal Huoyun adalah seorang ahli inti emas. Bagaimana mungkin kemampuan ilahi singa surgawi yang dia asah bisa dibandingkan dengan kemampuan 3 murid kecil sekte Tai?
Setelah aku sepenuhnya menguasai kelima iblis agung kaisar dan kemudian seni pemutus agung, aku akan memiliki 34 kemampuan ilahi. Di antara murid sekte Yuhua, aku khawatir tidak ada yang bisa menandingiku kecuali Hua Tiandu. Fang Han mengeluarkan teriakan panjang, dipenuhi semangat kepahlawanan. Ada juga Fang Qingsui. Yan mengingatkannya. Apakah ada cara untuk keluar? Tanya Fang Han kepada orang misterius itu. Tidak. Orang misterius itu menjawab dengan sangat lugas. Mungkin kau bisa mencobanya setelah kau mencapai alam rahasia panjang umur. Tapi sekarang, itu masih jauh dari cukup. Bahkan 10 kali lipat kekuatan sihir, 5 juta tenaga kuda, akan sia-sia. Tentu saja, jika naga kecil ini memulihkan kekuatannya, ia bisa pergi. Kalau begitu, tidak mungkin. Fang Han duduk di tanah. Tepat pada saat ini. Di luar istana abadi Taiyuan, kilat tiba-tiba menyambar, dan dari dalam awan guntur, seorang wanita berjubah putih turun. Itu adalah Fang Qingsui. Ada juga beberapa murid sekte Yuhua lainnya, Jialan, Long Xuan, dan murid sejati wanita lainnya. Begitu para murid itu mendarat dan berdiri tegak, mereka berkata, dengan hormat kami mengundang Yang Mulia Kepala Sekte.